Ada yang Udah. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta hari ini yang sebenarnya kami menunjukkan atau memperuntukkan bagi pemula, tetapi banyak master yang gabung di sini. Itu adalah bentuk dukungan dari para master assembler yang ingin juga membumikan assembler sehingga mendukung kita semua. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan lancar. Nah, untuk itu kita buka dulu dengan membaca bacaan basmalah bagi yang beragama muslim. Bagi yang agama non-muslim boleh mengucapkan doa yang lain. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar bersama. Jadi formatnya santai saja ya Bapak Ibu. Ada guru saya join. Jadi selamat pagi Bu Roshida. Jadi formatnya, formatnya hari ini santai saja ya Bapak Ibu, tidak usah kaku. Karena memang kita tujuannya ingin menyebarkan assembler ini. Karena assembler itu, Assembler Edu merupakan platform yang bagus, yang sebaiknya guru-guru itu tahu dan bisa menggunakan gitu. Sehingga kita merasa terpanggil gitu untuk menularkan ini kepada guru-guru yang lain gitu. Jangan hanya berhenti di kita saja, tapi kita ingin berbagi dan kita yang mungkin yang tahu lebih dulu walaupun belum menguasai, tapi kami sedikit-sedikit sudah mengetahui apa itu Assembler Edu sehingga kami ingin berbagi dan Bapak Ibu guru semua bisa juga seperti para master yang juga sekarang sedang join di sini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti misalnya ada pertanyaan, insya Allah jika kami tidak bisa menjawab, insya Allah di sini banyak master yang selalu mendukung kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru dan belum pernah mengenal assembler itu apa, mungkin sebelum disampaikan oleh host dan co-host, saya akan berikan pengantar dulu apa sih itu assembler gitu. Mungkin ada yang belum pernah kenal gitu. Jadi saya izin untuk share screen. Ini kegiatan kita pada hari ini dan mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah mengikuti kegiatan ini. Nah, Assembler Edu sendiri itu merupakan platform ya yang menjembatani atau memfasilitasi untuk media pembelajaran berbasis augmented reality. Nah, augmented reality itu sendiri apa? Nah, saya juga mencari-cari, browsing-browsing, ternyata augmented reality atau AR itu merupakan teknologi ya yang merupakan penggabungan yang bisa menggabungkan antara dunia maya dengan dunia nyata gitu, secara real time. Jadi pada saat itu kita bisa digabungkan antara dunia maya dan dunia nyata. Dan augmented reality itu sendiri memperbolehkan penggunanya itu untuk melihat objek 2 dimensi maupun 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Jadi seolah-olah nampak seperti contohnya misalnya ini gitu. Misalnya saya membuat media pembelajaran tentang tata surya atau tentang planet-planet di angkasa. Nah, planet-planet ini seolah-olah bisa dimunculkan keluar seperti itu. Bisa dimunculkan misalnya di sini ada peserta didik, maka peserta didik itu seolah-olah menyatu dengan media ini, dengan benda-benda langit yang dalam bentuk AR ini. Jadi seperti ini, seolah-olah tidak
tidak hanya di dalam laptop, atau kalau kita tayangkan itu tidak hanya berbentuk 3D saja, tetapi bisa seperti keluar gitu, menyatu dengan dunia nyata seperti itu. Nah, kemudian apa itu assembler edu? Nah, kita kan sedang booming juga mungkin ya saat ini, karena kita tahu sendiri bahwa AR itu merupakan teknologi masa depan ya. Jadi walaupun sebenarnya sudah lama juga ya, cuma pada saat itu setahu saya kalau untuk membuat media atau membuat media berbasis augmented reality itu orang-orang yang ahli IT, yang tahu coding seperti itu. Makanya saya heran juga ya kok ada gitu, kita bisa membuat, ternyata ada Assembler Edu. Nah, Assembler Edu itu adalah platform yang memungkinkan kita membuat kegiatan belajar yang lebih interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan, dan itu berbentuk 3D dan AR seperti itu. Nah, Assembler Edu sendiri itu dapat memfasilitasi penggunanya, bisa mengakses dan juga bisa membuat media pembelajaran berbentuk 3D dan augmented reality. Jadi bukan hanya menggunakan ya, tetapi juga membuat. Dan Assembler Edu itu ada juga aplikasinya gitu yang bisa di-download dan diinstal di HP Android atau di iPhone. Nah, di sini ini bukan data terbaru yang terupdate ya, itu sudah ada 30.898 aplikasi yang sudah di-download. Dan juga sudah banyak sekali user yang aktif dan kelas-kelas yang aktif. Karena Assembler Edu ini buatan Indonesia, buatan orang-orang Indonesia, tetapi yang menggunakan itu bukan hanya orang Indonesia, tetapi sudah mendunia seperti itu. Nah, kemudian mengapa menggunakan Assembler Edu? Nah, Assembler Edu ini berbasis visual, kemudian dapat memperjelas hal yang abstrak, dapat juga, dan di situ disediakan juga objek-objek 3D yang sangat banyak dan memfasilitasi juga untuk kita upload sendiri gitu objek 3D-nya, asetnya gitu, sehingga kita bisa menyesuaikan kegiatan belajar yang ingin kita buat, medianya itu, media 3D-nya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian dengan Assembler Edu itu juga akan menggali kreativitas dan akan dapat berkolaborasi gitu, seperti siswa-siswa yang kita berikan media ini, maka kita bisa memberikan kegiatan belajar yang formatnya itu kolaborasi. Seperti itu, seperti kehendak dari kegiatan belajar abad 21 ya. Nah, di Assembler Edu sendiri itu juga sudah disediakan topik-topik yang siap digunakan. Jadi, misalnya kita belum bisa membuat, itu sudah ada topik-topik yang bisa digunakan. Sudah siap gitu untuk digunakan. Nah, seperti tadi bahwa kita itu bisa membuat materi-materi ajar sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Nah, untuk tutorial-tutorial online itu sebenarnya sudah disediakan ya di YouTube channelnya Assembler World. Itu di Assembler World. Jadi channel YouTube-nya Assembler World, dan di situ disediakan tutorial-tutorial di mana tutorialnya itu dari basic banget ya, dari awal sama step by step seperti itu. Kira-kira setiap satu video itu kisaran 2 menit saja. Seperti itu. Kemudian di Assembler Edu ini juga disediakan kelas ya. Jadi kelas Assembler Edu yang mirip dengan Google Classroom. Nah, mungkin itu saja ya pengantar saya sebelum menuju ke materi yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan dengan pengantar tadi, Bapak Ibu yang baru kenal apa itu AR, apa itu Assembler Edu, ada gambaran gitu, bayangan sebelum kita
melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya mengulik apa yang sudah saya antarkan tadi, kita akan ditemani oleh host kita, Bu Ani Sulistiawati, yang beliau ini juga Quizzes Super Trainer, Google Master, Google Certified Trainer dan sebagainya, sahabat rumah belajar dan sebagainya. Hanya untuk waktunya tidak perlu berpanjang lebar, saya serahkan untuk Bu Ani Sulistiawati. Monggo Bu. Terima kasih Bu Samini atas pembukaannya yang luar biasa. Dalam webinar kali ini sebenarnya saya ini sedang belajar Bapak Ibu dengan Ibu Samini dan juga Ibu Rizky. Kita sama-sama untuk memberanikan diri, terutama saya ya, untuk menyampaikan apa yang kita punya dan apa yang kita tahu saja. Nanti kurang lebihnya saya malah akan bekerja sama dengan peserta yang semuanya rata-rata master. Jadi kita ini diskusi, ngobrol, dan ada teman juga, mohon tulis di kolom chat coba, siapa yang baru saja mengikuti webinar semacam Assembler ini. Yang nulis yang belum pernah sama sekali. Tadi sudah ada satu Ibu Tita ya, Ibu Tita. Jadi mungkin yang saya sampaikan nanti nggak ada yang sia-sia. Bagi yang master pun ada yang levelnya masih 1, 2, 3 ya Bu Samini ya. Nah, kita di sini sebenarnya bukan mengajari tetapi kita semua berlatih untuk berbicara dengan teman-teman sendiri, menyampaikan apa yang kita punya dengan rasa percaya diri terlepas dari kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Karena saya yakin saya masih banyak sekali kekurangan dan perlu banyak belajar. Tetapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, ya siapa lagi, ganti keburu kita ilmunya hanya disimpan saja. Dan teman-teman master lainnya bisa membantu menjawab di kolom chat jika ada yang bertanya atau yang tertinggal, karena kita waktunya hanya 2 jam. Jadi mungkin speed-nya akan lebih cepat ya. Minta dikasih share screen Bu Samini, apa sudah ya? Oke, belum Bu Samini. Saya tunggu untuk akses share screen. Bu Samini, bisa lihat di kolom chat itu ada beberapa teman nih. Saya juga ini beneran apa ya? Iya. Oke, berarti kita dari awal dulu ya. Oh iya. Berarti Oke, ya dari siap. awal karena ada Iya, Denny, seperti yang tadi sudah disampaikan. Iya, Bu Samini, bener. Nanti kita tiktokan aja Bu Samini. Saya nggak sendirian ngomong. Kadang saya ngecuprus tuh nggak penting banget. Kadang ngebosenin. Mudah-mudahan nggak ngebosenin ya dengan segala keterbatasan. Kita mulai dari awal bahwa tadi sudah disampaikan Bu Samini ada yang namanya satu aplikasi yang keren banget yang kita bisa lakukan anytime, kapan aja dengan anak-anak. Memang tidak mungkin setiap hari kita gunakan ini. Ya Bu Samini ya, kita bisa seminggu sekali berbagi dengan anak-anak. Jangan batasi diri kita dengan kekurangan bahwa ini terlalu canggih, ini sulit, ini. Kita pakai yang standar paling minimal. Minimal kita berbagi dengan anak-anak. Minimal kita mendemokan. Kayak saya nih yang saya lakukan sebenarnya hanya hal kecil yang saya ambil dari Assembler, Edu, kemudian saya bagikan kepada anak-anak dan mereka tertawa, tersenyum, bahagia, dan amazing, pengen dilatih, pengen diajarin. Dan saya sudah bertekad nanti semester 2, saya akan ada 2 kali dalam 1 bulan untuk mengajak mereka menggunakan aplikasi di HP-nya. Walaupun kita sudah PTM, tetapi ternyata kita tidak lepas dari yang namanya gadget dan classroom. Seperti itu. Jadi kita akan maksimalkan nanti di semester 2, tetapi hanya sebulan 2 kali. Kenapa? Saya menyadari bahwa murid kita beragam, apalagi di SD negeri. Tidak semua anak support HP-nya. Kemudian tidak semua anak punya laptop. Dalam satu kelas hanya 5 anak yang ada laptopnya. Dan itu pun saya tidak tahu kekuatannya seperti apa. Jadi banyak sekali sebenarnya kendala teknis yang akan dihadapi guru. Tetapi minimal gurunya bisa, gurunya mampu, dan gurunya mau. Itu aja dulu. Hal yang pertama mau berusaha. 2 mampu, artinya mampu menyediakan perangkatnya gitu. Nah, sebelum saya mulai, ini ada 2 jenis bahwa kita hanya akan mempelajari Assembler Edu. Assembler Edu itu ada 2, Bapak Ibu. Yang satu versi apps atau aplikasi, yang satu lagi versi laptop atau versi web player. Nah, 2 hal ini akan kita sampaikan. Saya yang versi HP-nya, kemudian Bu Rizky versi
web playernya, seperti apa cara membukanya, kemudian kalau memainkan dan membuat proyeknya, nanti itu Bapak Ibu otomatis itu akan explore sendiri, akan apa ya, akan bisa ketemu feel-feel-nya sendiri yang memang dilatih, dan kecepatan setiap orang itu speed-nya beda-beda. Contohnya saya sudah level 7, tapi speed saya lambat, saya nggak ngerjain, saya nggak bikin itu ya karena memang keterbatasan waktu dan agak mager juga. Beda dengan yang mungkin levelnya 2, 3, tetapi ternyata banyak sekali proyek-proyek yang sudah dibuat seperti itu. Saya akan share screen sedikit tentang PowerPoint yang saya buat, karena saya akan nanti bisa dibagikan untuk oleh-oleh teman-teman ya, walaupun sangat sederhana. Sebentar saya share screen. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah jelas. Siap, terima kasih. Nah, saya bikin hanya sekitar 7 slide. Setelah itu saya akan langsung buka ke aplikasi HP-nya ya Bapak Ibu, supaya lebih nyata. Ya. Nah, saya dari awal ini akan menggunakan HP. Bapak Ibu juga bisa pakai HP untuk mulai menginstal. Bagi yang sudah menginstal, silakan tunggu dulu karena saya akan menjelaskan dari awal sekali. Nah, cara instalnya seperti apa? Nah, ini sebelum yang tadi saya bicarakan di depan, spesifikasi HP-nya mesti jelas dulu dan bisa dulu. Kalau HP-nya kira-kira ya sudah 10 tahun yang lalu, mungkin memang nggak bisa ya Bu Salmini ya, agak-agak sulit ya teman-teman, karena minimal RAM-nya aja 2, kameranya 5 megapiksel. Tetapi untuk kamera atau laptop yang kamera atau HP yang RAM-nya 2 itu saya rasa teman-teman sudah tidak ada, karena saya yakin minimal 4. Karena saya juga menggunakan yang kameranya juga di atas 5 megapiksel. Itu sudah jelas kita bisa pakai. Untuk iOS-nya 9 dan saya yakin teman-teman sudah pada 11, 12, bahkan 13. Itu yakin saya. Ini hanya standar minimalnya. Nah, langkah-langkahnya sebelum kita praktik, itu kita ikuti ada sekian langkah tersebut nih. Sudah dijelaskan, saya nggak perlu berpanjang kata. Pertama, buka Play Store. Ini boleh diikuti, boleh dilihat saja, boleh didengarkan saja. Nanti akan saya bagikan kepada teman-teman yang memang sama sekali belum punya aplikasinya di HP. Yang kedua, ketikkan tulisan Assembler Edu. Assembler itu S-nya double dan BLR ya, tidak ada E lagi di blur-nya. Saya waktu awal-awal suka keliru karena saya pikir assembler itu di blur-nya itu ada E-nya, ternyata nggak ada. Itu sama. Ya saya orang awam pertama kali saya ikut itu puyeng saya, karena mana nggak ada. Pasti teman-teman yang dulu awal-awal ikut itu rame banget waktu zamannya sama Pak Jujun atau siapa? Pak Jarnawi. Rosida nih, ada orangnya di sini, Bu Rosida. Kenapa Bu Rosida? Ada di sini yang ngajari kita itu pertama. Oh, asik. Terus kemudian di pencarian itu ketik Assembler Edu, nanti muncul gambar seperti ini Bapak Ibu. Nih, pokoknya kalau gambarnya kayak gini, lalu tulisannya Assembler Edu, udah kita klik aja. Namanya klik install. Seperti itu Bapak Ibu, mudah sekali. Kemudian isikan data diri. Data diri itu biasanya ya nama, kemudian bikin username. Oh ya, username-nya huruf kecil semua teman-teman ya, boleh dikasih angka, boleh. Kemudian buat sandinya saya pikir yang gampang saja supaya nggak lupa. Oh ya teman-teman, biasakan kalau menulis sandi dan user itu disimpan. Jangan di HP ya, kalau saya itu masih menyimpannya itu dengan menggunakan buku. Karena apa? Kadang-kadang HP kita lagi ngehang, kemudian nggak bisa, lupa password, kita buka buku. Kalau buku nggak akan rusak. Tetap ya kita ada manual walaupun secanggih apapun, menurut saya seperti itu. Kemudian setelah buat sandi, konfirmasi sandi, yaitu kedua ya, sama dengan sandi yang pertama. Setelah itu login, gunakan email dengan sandi yang telah didaftarkan. Seperti itu, gampang sekali. Nanti pelan-pelan dipelajari sambil dilihat urutannya, pasti bisa. Nah, Bapak Ibu, ini ada gambarnya yang terlihat. Di awal itu akan nampak gambar seperti ini. Anda tidak memiliki kelas apapun, lalu Anda disuruh bergabung atau membuat kelas baru. Nah, waktu saya ikut sebagai peserta pertama kali, saya itu ikut gabung kelas di kelasnya Pak Jarnawi. Kemudian setelah gabung kelas, saya bisa gabung kelas, lalu saya coba buat kelas. Ini juga mudah sekali, tinggal klik. Bapak Ibu tinggal bikin nama kelas apa, lalu punya kode, nanti kita buka. Nah, yang kedua, yang hitam ini Bapak Ibu,
Selamat datang di Assembler Edu. Nah, di sini akan ada Assembler Edu, pilihan aplikasi yang menyenangkan, praktis untuk belajar, bla bla bla. Mari kita mulai, atau lewatkan, saya sudah tahu semua. Kalau saya, untuk pertama kalinya, saya pakai yang baik. Mari kita mulai, karena saya ingin belajar secara mandiri ya, karena waktu pelatihan juga terbatas, dan waktu itu malam hari, saya waktu itu ngantuk, Bapak Ibu. Jadi, saya pokoknya sudah punya aplikasi, terus tidur. Itulah enaknya kalau webinarnya pakai Zoom ya, Bu Samini. Saya buka kamera, lalu saya bisa tertidur karena ngantuk waktu itu. Nah, setelah itu mari kita mulai. Di sini tuh banyak sekali teman-teman, ternyata ada kayak apa Bu Samini ya, kayak ucapan gitu, kayak latihan. Oh, ini kamu begini, ini gunakan untuk ini. Ada di sini di kolom biru itu di HP Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, pilih bahasa untuk memudahkan kita semua. Pertama kali kita gunakan aja bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia. Saya yang soal ke Inggris-Inggrisan ya, Bu Rizky. Bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nih. Kemudian saya tuh nggak tampil kayak gini lagi, Bu Sami, ini karena udah punya ya, jadi kadang-kadang suka langsung kebuka gitu. Ntar saya lihat. Nah, setelah itu, yang kedua, pelajaran interaktif. Nanti kita milih di sini ada banyak sekali aset-aset atau gambar-gambar yang kita bisa gunakan, bahkan kita langsung bisa praktikkan kepada anak-anak. Jadi nggak usah kemana-mana dulu, nggak usah berpikir yang berat-berat dulu. Bagi saya bisa menggunakan apa yang semua tersedia itu sudah bagus bagi saya. Tapi nanti setelah kita bertahap, kita mulai mengarang sendiri, kita muncul ide-ide kita untuk mendesain, baru kita ikuti yang namanya pelatihan-pelatihan lanjutan atau advance ya, namanya nggak tahu. Nanti tanya Bu Samini dah yang udah jagonya sampai melanglang buana kemana-mana. Yang ketiga itu kapan pun di mana. Nah, muncul ini. Kalau bawa kelasmu kemarin, kamu bisa daftar atau terima undangan. Ini juga pilihan ya, nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir, ini yang bagian keempat, gambar yang keempat itu Bapak Ibu disuruh menuliskan nama, email, seperti yang tadi saya ucapkan waktu mendaftar ya, Bapak Ibu. Ini yang daftar pertama kali, kayak gitu. Munculnya seperti ini nanti. Setelah itu datang, kemudian ini, oh ya, atur latar belakang. Ini hanya pelengkap saja supaya kita tahu bahwa dibuka nanti apa sih munculnya kok beda dengan yang dipaparkan, karena memang baru pertama kali buka, berbeda dengan yang sudah membuka atau mempunyai aplikasi dari awal. Seperti itu. Yang selanjutnya, nah sekarang kita udah selesai. Ini kita langsung ke ini aja Bu Sam, ini ke HP ya. Oke, siap. HP-nya ya, sekarang saya akan share screen dengan menggunakan handphone. Saya akan menggunakan handphone, saya akan coba, ini saya juga baru belajar Bapak Ibu, untuk belajar menggunakan ini Bu Rizky, apa ya, menaruh layar HP saya ini ke layar Zoom. Dan itu perlu pelajaran yang kadang saya lupa, udah pernah terus lupa lagi. Tapi sekarang saya coba supaya nggak lupa, saya akan coba lagi. Coba share screen, pakainya apa ya? Oh tetap ya. Ini. Pakai screen mirror, Bu. Oke, ini sebentar, saya coba buka HP saya. Saya sudah share screen ya itu ya? Sudah ya? Iya, udah. Sebentar, saya sudah share screen. Kemudian saya buka HP saya dulu. Lalu di sini saya tarik yang namanya cache. Cache itu apa ya? Kalau di bentar ya, ini sambil menunggu kegrogian saya, tapi saya berusaha nyantai, padahal saya grogi. Nah, ini udah ada. Coba saya akan konekkan. Apakah sudah terlihat? Ya, ada gambar sudah, saya? Ada Sudah yang terlihat. Asik. Alhamdulillah bisa. Ya Allah. Nah, ini teman-teman, seperti yang tadi saya sudah bilang, kita akan cari aplikasi yang tadi sudah diinstal. Nih, gambarnya ada di bawah. Di paling bawah dekat bulletin namanya AEDU. Kita klik yang AEDU. Nih ya. Ini kursor saya kelihatan nggak, Bu Sam ini? kelihatan. Oh, siap nih. AEDU, tulisannya Assembler. Saya akan klik di sini. Tuh kan, teman-teman, muncul. Nah, ini dia, teman-teman. Kelas saya sudah punya kelas, namanya kelas Assembler Anis. Anggotanya 4. Nah, kemudian ada kelas interaktif. Saya ikut nih kelasnya. Siapa ya, saya lupa. Ada 66 anggota. Kemudian saya bikin kelas untuk kelas saya sendiri.
5A. Anggotanya baru. Oh, itu Mas Arif. Oh iya, aku lupa. Terus ini ada kelas yang satu lagi, kelas sebelah. Saya juga karena ada 2 paralel, saya ajak mereka juga untuk bergabung. Dan ini rencananya akan saya gunakan nanti di semester 2. Mudah-mudahan ada muridnya yang bergabung bisa. Saya belum tahu berapa orang. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Nah, tapi kali ini saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di kelas saya, tapi itu hanya saya kasih link kalau misalnya saya buka. Klik yang kelas Anis. Nah, di sini ada kode kelas. Tuh, seperti itu. Kode kelasnya N0CYI. Ini yang dibagikan kepada anak murid atau kepada teman-teman yang gabung di kelas kita. Seperti itu, teman-teman. Kita kembali ke back. Yang ini ada tanda ke belakang ini, back. Kita cepat saja, yang penting teman-teman sudah tahu ya tampilannya seperti ini. Lalu kita ke kamunya apa ya, coba? Kamu. Nah, ini Bapak Ibu, kamunya apa ya, Bu? Kamu ini buatan kita apa ya? Iya. Nah, ini punya saya. Nah, seperti ini mainan-mainan yang kita buat. Bagaimana cara membuatnya? Oh, itu nggak ada judulnya. Yang biru-biru itu nggak ada judulnya. Kalau yang ada judulnya, kadang saya kasih judul, kadang enggak. Ini ada organ gerak di sini, kemudian ada alat pernapasan. Ini kasih gambar ya, teman-teman. Kemudian ada ya beberapa yang dibuat. Nah, sekarang kalau di teman-teman nanti di sini tulisannya bukan individual plan ya, Bu Samini, tulisannya apa ya? Free Kalau plan. yang baru itu Free plan. Oh, free plan. Iya, free plan. Nah, di situ Bapak Ibu yang masih unrank atau belum masuk ranking nanti akan dijelaskan di akhir apa itu AC. Tapi kita lihat dulu teman-teman di sini ada free plan ya tulisannya. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan semua yang ada di sini? Kita bisa lihat ke topik Bapak Ibu. Nih topik. Di sini ada topik. Kita lihat, kita klik topik. Tuh, banyak sekali teman-teman. Ada ilmu kehidupan, fisika, matematika. Saya itu bermainnya hanya di sini Bapak Ibu. Dan saya sangat menyenangi karena menurut saya ini amazing dan baru ya. Jadi kita semua explore dari sini dulu aja sudah banyak sekali. Misalkan saya ingin klik IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, Bapak Ibu mau ngajarin apa? Misalkan, water cycle atau siklus air. Kita bisa pakai ini, kita tampilkan siklus air. Tunggu beberapa saat. Ini tergantung koneksi ya Bapak Ibu. Koneksi dari paket atau HP-nya sendiri. Nah, seperti itu tampilannya Bapak Ibu. Kita coba klik next. Itu Bapak Ibu. Ini bisa kita putar-putar Bapak Ibu. Ya. Nah, keren sekali kan Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini yang bikin saya senang Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke back, kita bisa buka. Ini juga bisa lihat punya teman yang lain, jika tidak ada, tidak masalah, tidak mengapa ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke depan. Nah, di sini ada kelas tadi udah ya, topik ini isinya seperti ini, kemudian scan. Scan ini digunakan apabila Bapak Ibu mendapatkan marker seperti barcode gitu ya, yang kotak itu bisa, kalau Bapak Ibu sudah install, maka bisa men-scan barcode tersebut dan akan menemukan gambar yang tadi ditayangkan. Nanti saya akan kasih juga kalau memang Bapak Ibu mau buka sendiri di HP-nya ya. Lalu yang kedua, yang berikutnya kita ke kamu. Nah, di kamu ini ada tanda tambah nih Bapak Ibu. Kita mulai membuat project atau membuat pembelajaran di Assembler itu ala-ala kita. Bisa Bapak Ibu klik tanda plus. Nah, di sini ada editor sederhana dan editor klasik.
Kalau kita biasanya pakai yang sederhana dulu ya Bu Samini ya. Iya. Iya, kita pakai yang editor sederhana, lalu kita klik ada blank project, kita buka. Kita nunggu lagi, mudah-mudahan cepat. Alhamdulillah jaringan internetnya bagus. Dan nah ini Bapak Ibu, ini namanya apa ya, Mas? Marker area. Marker area itu apa sih? Marker area itu adalah tempat kita membuat project. Tempatnya ada di dalam kotak itu, nggak boleh keluar dari situ. Karena kalau keluar nanti tidak tampak ya waktu dibuat. Nah, teman-teman bisa membuatnya di sini. Mau buat seperti apa, kita klik tanda tambah. Muncul nggak? Kok nggak muncul yang bawah-bawah di layar? Tertutup itu ya, Zoom. Iya terpotong ya. Oh, ini udah muncul ya? Ada. Oh, perlu waktu. Perlu waktu Bu Samini. Sabar. Untuk dari sini ke laptop itu dari HP, perlu waktu. Oke, aku baru tahu nih. Nah, di sini ada namanya 3D object. Ada namanya teks, image, video, sama persis Bapak Ibu ketika menggunakan Canva, ketika menggunakan aplikasi PowerPoint seperti itu, tapi ini berbasis 3D, artinya 3 dimensi. Nah, 3D objek yang pertama ini adalah objek-objek yang sudah disediakan oleh assembler dan jumlahnya kira-kira udah ribuan ya Bu Samini ya, udah banyak sekali. Tinggal kita nanti buka di situ explore lagi. Saya juga tidak akan menunjukkan atau membuat karena waktunya nggak akan cukup. Lalu teks ini digunakan untuk menambahkan atau menuliskan teks di dalam area ini. Kemudian boleh ditambahkan foto atau image atau gambar apapun juga bisa masuk ke sini. Bahkan video pun dari YouTube juga bisa. Dan terakhir ada note atau ini note itu untuk apa ya Bu, lupa. Pokoknya ini bisa dipakai. Oh ya, ini untuk membuat tanda anotasi kalau kita lagi buka nomor 1, nomor 2. Oke, ya. Nah, kita lihat yang 3D object ya. Agak muter. Nah, di sini banyak sekali di bawah ini pilihan-pilihannya banyak sekali. Bisa kita lihat salah satu. Ini paling senang aku sama Bu Samini yang teringat adalah dinosaurus. Paling senang aku dinosaurus. Duh, nih kita buka satu ya. Oh, cepet karena gambarnya satu saja. Gimana ya dinosaurusnya belum muncul. Kemudian tap di markernya. Ya. Nah, itu dia Bu Samini. Kemudian kita lihat Bu Samini ini gede sekali. Bisa terlihat teman-teman? Iya. Terlihat. Nah, ini yang saya pilih. Iya, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau ngecilin, teman-teman bisa lihat ke skala ya, Bu. Kalau di HP ini hanya ini aja, tinggal di tap aja iya. seperti biasa. Tadi pakai jari aja. Iya, pakai jari ya, cuma diginiin ya, terus kemudian ditarik-tarik tangannya. Oh iya, temannya kerja. Kalau diturun, ini kecilin pakai ini. Kalau kecil nih teman-teman, tadi saya tap di tengah. Kalau di HP itu bedanya dengan web player, nanti di laptop beda banget ya teman-teman. Tapi untuk kalau pemula seperti saya ini, itu seneng banget di HP karena Pak ini lucu, bisa sambil tiduran, kita bisa lihat ini tuh, kan bisa kecilin. Nah, tadi kita lihat ada yang kasih nama, tinggal kasih tab lagi. Misalkan kita tanda tambah, kita kasih teks. Nah, enggak lama. Kemudian teks. Ya, sip. Nah, di sini teman-teman, kita lihat di sini ada tulisan Hello World. Nah, kita bisa ganti ini tulisannya di sini teman-teman. Hello World-nya kita ganti di sebelah sini. Nah, kita ganti misalkan tulisannya Dino. Dah gitu ya, misalkan contoh. Nih judulnya dinosaurus. Warnanya juga bisa diganti ya Bu Samini ya. Kita warnanya kita ganti dengan warna yang lain. Kemudian edit tag, kita bisa kasih warna merah, kita bisa kasih warna hijau, terserah kita mau bikin apa. Seperti itu sih teman-teman secara penggunaan secara awalnya. Nanti kita bisa explore lagi ke banyak, kita buka lagi, klik tanda titik 3 di atas tadi, kemudian kita lihat ke sini bawah ini kita bisa maksimalin lagi yang lain, misalnya dinonya mau dikasih teman juga bisa. Seperti itu. Oh, temennya satu lagi. Lalu tap di sini.
Wow, dinonya keren, gede banget. Ya ampun, ini kayak dinonya Bu Samini yang di Facebook. Iya ini. Iya ini. Bu Sam ini harus tarik dulu baru diturunin gini ya Bu Sam. Kembali Bu Sam. Aduh. Nah, ini kalau mau nurunin pakai ini teman-teman, yang ini untuk ngecilin, yang ini untuk nurunin. Tuh, seperti itu supaya dia coba kita lihat. Nah, sebelum kita kecilin dulu, kita kecilin lagi, baru balik. Nah, kita tarik seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman jadinya, tapi ini hanya contoh ya. Lalu bagaimana kita akan mempublish atau menyimpannya? Simpannya di mana ya Bu Samini? Simpan? Banyak di titik Oh yang ini 3. kita klik ya, titik yang ini, kita kembali ke atas pojok yang Garis paling 3. atas ini. Iya, kita klik kemudian kita save. Ini nggak ada namanya ya, tadi saya nggak. Nanti pasti judulnya untitled, nggak apa-apa. Yang penting sudah kesimpan. Seperti itu teman-teman. Kalau ingin membagikan, itu klik tanda yang panah biru yang atas itu. Nah, di sini ada yang namanya access denied. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa dipublikasi, karena belum jadi saya nggak publish ya teman-teman, bisa dibagikan ke kelas, bisa menggunakan QR masker, dan kemudian marker sama embed atau pakai link. Yang paling gampang memang link ya teman-teman. Sampai di situ teman-teman, kira-kira ada pertanyaan? Bapak Saya Ibu, coba. kalau ini yang di HP ya, jika ada yang Iya, ingin ini versi yang di bertanya. HP. Ini paling mudah sendiri ya Bu Samini ya, tidak sulit untuk versi HP ini, karena memang kita semuanya sudah pegang HP, jadinya bisa dipastikan. Saya matikan dulu ya case-nya. Bisa Yes. mengajak anak-anak juga ya, ini bisa mengajak Iya, anak-anak ini untuk sasaran membuat. saya. Di ini anak-anak akan kita latih untuk ini. Saya sasarannya ke murid. Jadi nanti pelan-pelan mereka akan ekspor pelan-pelan banget, dari mulai materi-materi, aset, kemudian gunanya menu-menu seperti itu, sampai mereka menjadi proyek mereka sendiri, beri nama, beri keterangan, bahkan sampai, nah kalau kita orang dewasa, guru pasti kita diem dulu kan, belajar dulu. Saya juga suka, oh ini begini. Nanti anak-anak itu malah lebih apa ya Bu Sam? Dia lebih cepat ngerti, lebih cepat menangkap. Oh ini pakai ini Bu, pakai itu. Nah itu saya senangnya anak-anak saya manfaatin tuh di situ. Kira-kira seperti itu sih pengenalannya. Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Terima kasih Bu Samini, waktu saya sudah selesai. Baiklah, wah pas-pas banget nih Bu Anis. Memang keren ya dengan menggunakan HP. Jadi sederhana dan semua orang pegang HP ya, walaupun anak-anak sekarang juga. Dan kita memang bisa memanfaatkan untuk di kelas karena bisa meminta anak membawa HP-nya, dan tentu saja kalau anak-anak yang buat itu lebih wah lagi, seperti yang sudah kita pernah saksikan ya, proyek-proyek siswanya Pak Aang itu keren-keren. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan mengetahui nih, kalau pakai HP kan seperti itu. Ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah. Nah, kalau saya malah susah karena harus pakai jari, jempol saya kegedean. Jadi malah susah gitu. Ternyata kalau saya malah lebih mudah tuh pakai laptop. Nah, seperti apa ya caranya kalau menggunakan laptop membuat aplikasi berbasis 3D dan augmented reality ini menggunakan Assembler Studio. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak materinya yang akan disampaikan oleh Bu Rizky Nurhidayah. Mari Baik, silakan. terima kasih Bu Samini dan Bu Anis atas kesempatannya. Mungkin Bapak Ibu hari ini juga saya bukan mengajar ya, tapi juga ikut belajar dan praktek bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Anis, gimana sih cara buat project menggunakan HP yang aplikasinya diinstal. Nah, saat ini kita akan coba menggunakan laptop. Jadi cukup dibuka Chrome-nya saja, terus kemudian kita ketik studio.assemblerworld.com. Nah, sekarang saya kirim ya
linknya Bapak Ibu ada di kolom chat. Silakan diketik dulu atau bisa dipindahkan ke laptopnya masing-masing. Ibu Samini, saya izin share screen ya. Oh iya, siap. Ya, sudah bisa ya, Bu? Sudah bisa. Oh, udah. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Sudah dibuka masing-masing di laptopnya. Biasanya nanti di awal itu kita harus sign in dulu. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat ya Bapak Ibu, ada proyek-proyek saya sebelumnya yang pernah saya buat. Di sini ada kartu ucapan tahun baru, ada juga mengenal benda hidup dan tidak hidup, dan juga ada proyek-proyek yang pernah saya buat tapi belum saya publish atau belum dikasih judul. Nah, tampilannya seperti ini, ada proyek kita, terus juga ada yang pernah dipublish apa aja, ada yang juga yang belum pernah dipublish itu masuk ke fitur private. Nah, di sini juga ada logo tanda tambah, nanti kita akan klik ini. Di sini ada project dan juga di sebelah kiri ada AR marker. Nah, sekarang kalau kita mau buat project, Bapak Ibu, kita klik di sini terlebih dahulu, icon plusnya. Nah, kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah workspace-nya yang akan kita gunakan untuk membuat project kita. Kalau untuk di laptop sih saya sarankan lebih baik menggunakan mouse ya. Karena supaya lebih mudah untuk zoom in, zoom out-nya, juga untuk meletakkan aset-asetnya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan bekerja di kita memang nggak punya Tokopedia di sini. Itu lebih sudah ada yang buka Bapak Ibu biar kita bisa sekalian praktek. Kalau sudah, nanti di sebelah kiri ada menu-menu, yaitu ada menu save, ada menu 3D object, ada menu image, text, dan juga video. Nah, di sini juga ada menu setting, Bapak Ibu. Kalau kita mau masukkan objek-objeknya, kita bisa klik di sini. 3D object. Di sini banyak sekali koleksi dari 3D object yang bisa kita gunakan untuk membuat proyek. Di sini ada, misalnya ada kendaraan, ada hewan, ada juga benda-benda luar angkasa, ada juga yang berhubungan dengan kehidupan. Juga ada makanan, juga ada, terus juga ada batuan dan mineral, ada juga pekerjaan, ini juga ada juga yang berkaitan dengan Halloween dan lain-lain. Misalnya hari ini kita mau bikin proyek apa nih Bapak Ibu kira-kira? Ada saran nggak? Mau buat apa ya hari ini? Misalnya kita mau buat pengenalan makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya kita ke animals dulu. Kita klik di sini. Nanti bisa kita pilih Bapak Ibu. Kita mau masukin objek apa ya 3D-nya? Misalnya di sini ada ayam. Kita klik aja langsung di sini. Nah, setelah itu nanti kita klik di sembarang tempat untuk meletakkan objek ayamnya. Ini masih loading ya Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini kita klik aja. Karena ayamnya terlalu kecil ya, padahal kan ini layarnya itu besar. Jadi kita perbesar dulu. Caranya kita klik ayamnya. Kemudian di sini bedanya dengan di HP, di sini ada menu-menu. Misalnya saya mau perbesar, kita klik scale aja. Di sini kita klik, bisa kita tarik. Nah, ayamnya langsung membesar nih Bapak Ibu. Nah, bisa juga kita sesuaikan. Misalnya mau dinaikkan ke atas atau mau digeser. Bisa digeser ke samping, bisa juga ke depan, bisa ke belakang juga. Di sini terlihat ya ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z juga. Jadi kita bisa menarik tergantung kita mau ke atas atau mau ke belakang, mau ke depan, mau ke samping juga bisa. Bisa kita sesuaikan, misalnya saya mau ke bawah lagi. Nah, kalau sudah, nah ini adalah objek ayamnya. Nah, sudah ada ya Bapak Ibu, sudah masuk ke project kita ayamnya. Terus
Misalnya Bapak Ibu mau menambahkan apa? Di sini mau menambahkan gambar. Gambarnya itu bisa dari aset yang sudah ada. Di sini juga banyak sekali aset-aset yang bisa kita gunakan. Atau juga kalau Bapak Ibu punya aset sendiri, gambar, bisa kita klik di menu upload. Coba kita cek dulu menu uploadnya. Nah, kita bisa cari dari gambar yang ada di komputer kita atau di laptop kita. Coba kita cari dulu, kira-kira kita mau menambahkan apa ya dari project ini. Bisa kita pilih gambar yang sudah kita siapkan. Misalnya, saya sudah menyiapkan, karena kita mau belajar gimana sih ciri-ciri makhluk hidup, bisa kita tambahkan di sini. Ini kan ada di sebelah sini ya, bisa kita pindahkan. Atau mau diperbesar juga, kita klik menu scale di sini, lalu kita tarik. Nah, bisa kelihatan kan Bapak Ibu, ciri-ciri makhluk hidup. Kalau mau kita tambahkan dari gambarnya. Sampai sini paham Bapak Ibu untuk memasukkan 3D objek dan juga gambar. Jadi kita bertahap ya belajarnya untuk memasukkannya. Ini juga bisa kita pindahkan juga, misalnya mau ke depan atau ke belakang, atau misal ke samping, juga bisa kita sesuaikan. Nah, kalau untuk memasukkan gambar sudah, kita mau menambahkan teks. Kalau tadi kan di HP itu kita masuk ke fitur notes, kalau di sini kita masuk ke fitur teks. Di sini bisa kita klik. Kemudian ada pilihannya nih Bapak Ibu, mau 3D text atau mau annotation atau anotasi. Kalau 3D text, misalnya kita coba dulu. Kita klik, kita ketik makhluk hidup. Di sini fontnya itu juga bisa diganti sesuai keinginan kita. Misal kita mau apa juga bisa disesuaikan. Dan warnanya itu juga bisa kita pilih. Misal kita mau warna ini, kemudian kita klik. Nah, nanti teksnya itu akan muncul. Nih, misalnya kan ini ketutupan sama ayamnya ya, bisa kita pindahkan. Nah, bisa kita bawa ke depan misalnya, atau mau diperbesar juga sama. Kita klik scale, kemudian, nah gambarnya kan hurufnya sudah besar nih Bapak Ibu. Kita bisa pindahkan lagi, mau ke atas atau ke bawah, kita tarik. Nah, kalau udah sesuai, bisa kita lepas. Nah, sudah ada tulisan makhluk hidup. Nah, sampai sini sudah paham Bapak Ibu untuk memasukkan teks? Nah, kalau tadi kan kita masukinnya teks biasa. Bagaimana kalau kita mau memasukkan anotasi atau annotation? Sama, di sini juga kita klik teks, kemudian kita pilihnya yang ini, annotation. Terus kita pilih mau yang circle atau mau yang bentuknya lingkaran atau yang berupa garis. Bedanya apa sih? Kita coba yang lingkaran dulu ya. Misalnya di sini kita ketik ayam. Kalau sudah, kita pilih juga warnanya. Misalnya mau warnanya itu warna biru, karena kita suka warna biru. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik di sini. Oh, belum muncul ya. Coba kita ulang lagi. Kita klik annotation, kemudian kita ketik ayam, pilih warnanya, warna biru. Kemudian kalau sudah, kita klik place yang di sini warna biru. Nah, kita mau letakkan di mana nih? Misalnya mau di sini. Coba ini masih loadingnya. Misal mau di sini atau mau di dekat ayamnya. Bisa nih Bapak Ibu. Nah, bisa juga misalnya kita mau ganti. Ternyata tadi nggak mau ayam kata-katanya atau mau tambah penjelasannya juga. Bisa kita klik di angka satunya tadi. Terus kita pilih di sini misalnya annotation name-nya itu ayam, kemudian properties-nya itu ayam adalah contoh benda hidup atau makhluk hidup. Bisa kita tambahkan di sini. Nah, kalau sudah,
Coba kita lihat nih. Sudah ada kan deskripsinya dari anotasi tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pindahin lagi, mau di dekat ayamnya supaya nanti kita bisa tahu kalau ini adalah keterangan dari ayam juga bisa. Ini kan masih agak terlalu jauh, kita geser aja nih. Bisa pakai menu move ini. Misalnya saya mau dideketin ke ayamnya. Nah, bisa. Nah, sekarang kita bandingkan dengan anotasi yang menggunakan garis. Kita sama nih, masuk lagi ke menu teks, kemudian kita pilih annotation dan pilih line di sini. Judulnya mau dikasih apa nih? Misalnya sama nih, ayam juga. Terus ayam berkembang biak dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara bertelur. Jadi bisa pilih juga mau seperti apa bentuk garisnya, apa yang di kiri atau juga di kanan juga bisa. Misalnya saya mau pilih kiri tapi yang tengah. Kita pilih di sini, kemudian kita klik place. Nah, di sini kita tap di areanya nih, misalnya mau di sini. Nanti akan ada nih. Karena garisnya itu warna putih, mungkin kurang terlihat ya Bu Samininya. Ya, kita ganti deh, misalnya warnanya itu mau kita ganti jangan putih di sini supaya kelihatan. Kita ganti warnanya itu warna kuning atau warna apa ya biasanya, warna biru deh. Nah, misalnya kita ganti nih seperti ini. Nah, bisa kita pindahkan juga annotation-nya mau kemana nih? Mau di sebelahnya ayam banget atau di sini juga bisa. Nah, kalau udah, ini bedanya anotasi yang menggunakan lingkaran dengan anotasi yang menggunakan garis. Ini masih bisa kita pindahin. Coba kalau kita mau lihat seperti apa sih tampilannya, bisa kita klik di sini ya Bapak Ibu, ada menu yang di sebelah publish di bagian kanan atas, seperti mata. Coba kita klik di sini. Jadi kita bisa tahu nih Bapak Ibu, proyek kita seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini nih, kita klik tombol play. Jadi kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Ini kalau anotasi garis nih kelihatan nih garisnya. Coba kita klik yang lingkaran tadi. Nah, langsung muncul nih Bapak Ibu. Ayam adalah contoh benda hidup atau makhluk hidup. Nah, coba saya ulangi lagi ya. Jadi ini saya klik. Nanti dia akan muncul deskripsi dari anotasi tadi. Nah, atau kita mau klik yang anotasi garis tadi. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini adalah tampilannya kalau kita mau mainkan di web player-nya. Nah, sekarang kita kembali lagi nih ke project kita. Kemudian tadi kita sudah belajar menambahkan 3D object, sudah, terus menambahkan gambar, menambahkan tulisan. Nah, sekarang gimana ya Bapak Ibu? Kalau saya mau projectnya itu lebih hidup dengan menambahkan video. Kita klik di sini, dan untuk saat ini ya Bu Samini cuma bisa menambahkan video dari YouTube saja ya Bu, belum bisa dari yang lain. Betul. Belum bisa, misalnya kita punya video yang ada di laptop atau PC kita, masih belum bisa ditambahkan. Jadi hanya bisa menambahkan video dari YouTube. Nah, misalnya kita buka dulu YouTube-nya. Kita mau cari penjelasan yang berkaitan dengan materi kita, boleh juga. Karena tadi kita lagi belajar makhluk hidup, misalnya kita mau cari ciri-ciri makhluk hidup. Kita cari saja videonya di sini. Nah, di sini udah langsung ada nih. Ini ada penjelasan lengkapnya. Mau kita masukkan ke project kita tadi. Bisa kita copy linknya. Ini ada iklannya. Nah, kalau sudah, bisa kita klik di sini, bagikan, terus kita salin linknya. Atau bisa juga Bapak Ibu nyalin linknya yang dari sini.
Nah, coba sekarang setelah di-copy, kita balik lagi ke project tadi. Kemudian ditempel di sini linknya. Nah, di sini juga ada pilihan nih Bapak Ibu. Mau autoplay, atau mau looping, atau kalau misalnya kita menggunakan video yang menggunakan green screen juga bisa diaktifkan. Nah, karena saya nih videonya tidak menggunakan green screen, jadi saya nonaktifkan ya. Terus juga biasanya saya pilih settingannya itu autoplay, supaya ketika kita buka project-nya atau kita jalankan project-nya, videonya itu langsung berjalan tanpa harus kita klik tombol play-nya. Kalau looping itu juga misalnya kalau videonya itu udah habis, dia akan mulai kembali juga. Biasanya saya klik juga ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu saja, mau settingannya itu seperti apa. Kalau sudah, kita klik place lagi. Nah, nanti kita klik aja sembarang di sini Bapak Ibu. Misalnya mau di sebelah sini. Ini kan udah ada. Cuma karena terhalang sama ayam, seperti biasa kita bisa pindahkan atau kita geser-geser. Misalnya mau di sini. Terus juga supaya terlihat dengan baik, kita perbesar dengan menu scale. Kita tarik aja nih. Terus kita pindahkan lagi, mau di sebelah mana. Misalnya mau di sini nih, biar kelihatan. Atau di sebelah sini. Nah, ini bisa juga. Atau mau agak ke belakang lagi. Nah, ini gambarnya juga bisa kita pindahkan nih nanti. Supaya tidak saling tumpang tindih atau menutupi. Ini bisa diatur-atur saja ya Bapak Ibu, sesuai keinginan kita mau di mana. Ini supaya lebih gampang pindah-pindahinnya, lebih nyaman pakai mouse ya Bu Samini. Kalau langsung tuh kita agak kagok yang pindah-pindahinnya. Iya. Nah, misalnya di sini kita kira udah cukup nih, kita mau tambahin video. Nah, terus di sini kan ada, di bagian bawah itu ada scene. Jadi coba kita klik di sini. Bisa kelihatan, misalnya scene name-nya itu di sini pengertian atau ciri-ciri makhluk hidup. Bisa kita beri nama juga. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, deskripsinya bisa menjelaskan apa saja ciri dari makhluk hidup atau benda hidup. Bisa kita isi biar orang tahu scene 1 ini tentang apa sih. Nah, di sini juga scene color-nya bisa diganti ya. Tadi kan kita mau ganti scene color-nya itu warna biru. Misalnya kita mau ganti warna yang lain juga bisa Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada scene thumbnail. Jadi bisa kita menggunakan gambar yang kita punya dari laptop atau PC kita, atau bisa juga kita capture dari tampilan ini. Coba saya klik lagi, scene setting. Bisa mau capture dari sini, bisa nih. Bapak Ibu mau nanti gambar di scene-nya itu ngambil dari sini, bisa juga. Atau bisa saya contohin tuh ngambil dari sini, seperti ini. Kita klik capture di sini yang warna biru. Nah, nanti tampilan untuk gambar scene-nya akan berubah. Atau kalau kita ternyata udah nyiapin gambar sendiri, kita klik upload aja. Supaya lebih bagus nih, kita udah nyiapin. Nih, misal saya udah nyiapin nih, seperti ini. Bisa juga nanti gambar tampilan di scene-nya itu berubah. Ciri makhluk hidup. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan baru scene 1 ya. Kalau misal kita mau tambah scene berikutnya juga bisa. Kita klik di sini. Ada icon plus. Kita klik di sini. Kemudian, nah ini ada scene yang baru lagi. Misalnya mau kita tambahkan. Kita ambil dari 3D object lagi. Kalau tadi kan sudah yang benda hidupnya ya, atau makhluk hidup. Kita mau tambahkan lagi makhluk hidupnya itu yang tumbuhan misalnya. Kita cari di sini. Misalnya ini, coba kita cari. Apakah ada aset tumbuhan? Oh, ini salah klik nih, malah fantasi. Ini coba di sini. Kita klik ya, yang ada nature di sini. Nah, di sini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu kalau mau kita masukkan aset tumbuhan. Misalnya saya mau yang ini.
Nah, kita klik saja di sini. Seperti tadi masih sama ya Bapak Ibu caranya. Nah, ini kan terlalu kecil dan terlalu ke bawah. Bisa kita besarkan dulu supaya kelihatan nih. Nah, ini juga bisa kita naikkan supaya posisinya pas. Kira-kira ini udah pas ya Bapak Ibu? Kalau sudah, kita lepas nih. Kita klik di sembarang. Nah, dia sudah masuk di sini. Nah, misal kita mau tambahkan teks di sini. Mau 3D teks dulu. Misalnya ini tumbuhan. Juga bisa. Kita ganti fontnya itu mau yang lain. Terus juga kita pilih warnanya. Misal mau warna ungu. Ini bisa. Nah, kita klik di sini. Langsung muncul ya Bapak Ibu nih tulisannya. Boleh kita perbesar supaya nanti murid-murid kita bisa membaca dengan jelas tulisannya. Nah, sini sudah muncul kata tumbuhan teksnya. Bisa juga misalnya Bapak Ibu mau menambahkan audio atau musik. Kan kadang biasanya kita suka nambahin ya di video atau di slide kita musik. Nah, bisa caranya gimana? Kita cari lagi di YouTube misalnya mau back sound, biasanya saya carinya yang no copyright supaya kita tidak terkendala dengan hak cipta. Nah, di sini banyak sekali pilihannya, misalnya mau yang ini. Coba. Nah, kalau sudah, nanti kita copy dulu linknya untuk kita masukkan lagi. Nah, kalau sudah di-copy, kita balik lagi ke project kita yang tadi. Ini caranya kita masukkan di sini ya, di video. Terus di sini misalnya autoplay-nya kita aktifkan, terus looping-nya juga kita klik place di sini. Nah, cuma kan kita nggak mau ya kalau videonya itu kelihatan, karena kita cuma butuh suaranya aja. Bisa kita akali di sini. Di sini biasanya saya nolkan semua, supaya nanti tidak terlihat. Atau juga saya bisa mengakalinya dengan menu di pojok kanan bawah. Di sini kan ada menu seperti list ya. Nah, biasanya di sini saya matikan nih, saya nonaktifkan yang ada ikon matanya. Jadi tidak ada kan Bapak Ibu? Cuma nanti ketika kita play nanti akan ada. Jadi di sini bisa nih Bapak Ibu kalau kita mau lihat atau mau memindahkan objek-objeknya bisa kita klik. Saya ulangi ya di pojok kanan bawah. Di sini ada list apa saja sih yang ada di project kita. Di sini kan ada 3D objek yang tumbuhan, terus juga ada teks tumbuhan, dan juga ada YouTube yang link YouTube tadi. Coba kita lihat ya seperti apa Bapak Ibu tampilannya. Ini masih loading ya Bapak Ibu. Nah, coba kita play di sini. Nah, bisa kita lihat kan videonya itu langsung otomatis berjalan ketika kita klik tombol play-nya. Nah, kalau misalnya kita pindah ke scene berikutnya, nah langsung ada musiknya. Padahal tadi kita ngambilnya itu, mengakalinya itu dari link YouTube video. Jadi seakan-akan di sini cuma ada background atau audio. Padahal kita ngambil dari video YouTube tadi. Jadi bisa kita akali dengan menyembunyikannya supaya tidak terlihat. Nah, kalau kita mau balik lagi juga bisa di sini. Nah, itu tampilannya Bapak Ibu kalau kita jalankan. Nah, coba kita kembali lagi ke project kita.
Nah, kalau di sini juga bisa kita atur scene-nya itu mau kita ganti lagi seperti tadi. Misalnya di sini kita beri judul scene-nya itu tumbuhan. Kita ketik, terus di sini kita tambahkan juga tumbuhan adalah contoh makhluk hidup. Bisa kita tambahkan. Supaya orang tahu ini scene berikutnya itu tentang apa sih. Nah, kalau misalnya kita mau ganti scene thumbnail-nya itu, saya mau di capture aja bisa. Kita klik capture, nah langsung berubah di sini tampilan scene-nya itu. Nah, sekarang juga misalnya kita mau kalau makhluk hidupnya itu diklik akan berubah atau pindah ke scene berikutnya bisa. Jadi kita klik di makhluk hidup ini, kemudian di sini, oh ya ini masih, proyeknya masih jalan. Coba saya matikan dulu. Oh, tadi tertutup sama ini nih, sama menu Zoom yang ya. di atasnya. Iya. Saya stop share dulu kan, Ibu. Nah, udah. Saya kembali share screen. Masih semangat ya Bapak Ibu ya, masih menyimak terus. Kok nggak ada suaranya? Terpesona. Semangat. Oh, masih semangat. Nah, Nah, coba Ibu. misalnya kita mau tulisan makhluk hidup ini ketika diklik akan pindah ke scene yang ini nih, yang tumbuhan. Coba kita klik di teks makhluk hidupnya, kemudian kita klik titik 3 ini, ada more. Nah, di sini ada on tab. Ini di sini ya Bapak Ibu ya, ada on tab. Ada lambangnya itu seperti jari. Coba kita klik di sini. Nah, kemudian ada pilihannya, mau pindah scene atau mau buka URL baru. Kalau saya kan mau pindah ke scene berikutnya ya. Nah, tinggal kita klik di sini, saya ulangi lagi. Di sini sebelah kanan akan muncul, mau pindah ke scene mana. Kalau ini kan tadi scene-nya kan ciri-ciri makhluk hidup. Saya mau pindah ke tumbuhan misalnya, coba kita klik tumbuhan. Nah, sekarang kita coba nih. Kita klik yang sini ya, ikon mata, coba kita play. Apakah sudah berhasil kita tambah interaksi tadi, supaya nanti ketika teks makhluk hidup kita klik akan pindah ke scene berikutnya. Nah, coba kita klik di sini. Apakah dia sudah pindah? Nah, dia langsung pindah ke scene berikutnya, ke tumbuhan. Bisa juga misal Bapak Ibu mau tambahin interaction-nya itu di ayam. Jadi nanti ayamnya kalau diklik itu pindah ke scene 2. Itu juga bisa disesuaikan. Nanti scene 2-nya mau kita buat ayamnya itu, tapi ukurannya lebih besar dari ayam sebelumnya. Jadi kan kalau kita klik tuh seakan-akan ayamnya itu jadi berubah ukurannya. Padahal itu kita tambahkan interaction supaya pindah ke scene berikutnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, bisa langsung praktek ya sekarang untuk mencoba membuat project, satu project saja juga silakan. Atau mau projectnya itu kita publish dulu deh, caranya bagaimana. Coba kita klik di sini menu publish, dan di sini langsung project name-nya itu apa? Ciri makhluk hidup. Nah, di sini di deskripsinya itu bisa kita pilih menjelaskan contoh dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau sudah kita juga bisa mengganti covernya, bisa kita upload ataupun kita capture dari project kita yang udah ada nih. Misal kita mau yang ini. Nah, bisa kita klik capture. Nanti di project kita ini akan ada gambar cover image-nya yang akan muncul di tampilan awal kita.
Coba saya stop share dulu. Ini mau matiin yang tab sebelahnya. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi. Di sini kan ada visibility-nya atau visibilitasnya. Mau yang private atau mau yang public. Karena kita mau supaya orang bisa melihat proyek kita pilih settingannya itu yang public. Nah, kalau sudah, kita klik di sini. Dan di kategori juga bisa kita pilih. Misalnya mau animal, atau misalnya tentang seni, kartun, arsitektur, karakter, atau education. Karena ini materi kelas 1 SD berarti kan masuknya ke education yang kita pilih di sini kategorinya. Nah, kalau sudah kita klik submit. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Kalau sudah kita klik yang paling bawah itu ada menu publish. Nah, kita klik saja langsung. Nanti dia akan memproses. Nah, kalau sudah nanti ada pilihannya. Mau share-nya itu di web player link. Misal kita klik ini, nanti kita copy. Saya akan tempel di kolom chat Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat proyek yang telah saya buat. Sudah masuk di kolom chat Bapak Ibu? Nah, bisa Sudah. langsung. Ada. Nah, bisa nanti Bapak Ibu langsung klik proyek yang tadi kita buat sama-sama. Bisa juga misalnya mau diletakkan di blog kita juga bisa nih, di embed nih. Nanti kita copy kodenya, atau mau juga pakai QR marker. Nih, bisa juga nanti kita download QR markernya, kita kasih ke murid kita, supaya nanti mereka bisa scan langsung menggunakan aplikasi yang sudah diinstal. Kalau yang tadi pakai web player link itu bisa langsung kita buka di Chrome tanpa kita install aplikasinya. Sudah berjalan Bapak Ibu link yang tadi saya kasih? Apakah bisa? Nah, ini benar nih, Bapak atau Ibu ya yang Ekdar. Ayo kita buat, silakan dibuat nih Bapak Ibu. Mau coba yang proyek-proyek yang lebih bagus lagi. Yang sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu juga bisa. Sudah ada yang berhasil membuatnya? Kalau ada boleh di itu ya, di screenshot ya Bu Sami nih, terus dikirim ke grup supaya kita bisa lihat sama-sama proyeknya. Linknya juga boleh. Boleh linknya. Kalau untuk boleh. custom marker itu ada syaratnya ya Bu Sami nih ya, yang akunnya itu. Iya, betul. Iya, harus akunnya yang sudah individual ya kalau nggak salah. Iya, kalau untuk free akun masih Iya, belum kalau yang bisa. free itu belum bisa. Dan juga kalau misalnya kita mau menggunakan objek yang kita sudah punya juga bisa nih di sini. Di upload 3D. Nanti juga sudah berhasil. Oh, Bu Husna udah berhasil. Coba boleh di-share Bu linknya, nanti bisa kita play sama-sama. Oh, ini coba kita klik ya, proyeknya dari Bu Husnatul. Bu Ira baru bisa bergabung, tidak apa-apa Ibu, nanti bisa melihat. Nih Bu. Nah, bisa kita pilih nih Bapak Ibu, mau di view 3D atau view AR-nya. Kita klik yang view 3D aja ya dulu. Bu Husnatul sudah bagus nih proyeknya, sudah buat. Banyak sekali ya asetnya, ada sampai 14. Nah, kita tunggu saja sampai semua objeknya itu bisa terbuka. Ini juga jaringan mempengaruhi ya Bu Sami, Bu Anis. Jadi kalau misalnya jaringan kita lagi bermasalah atau lagi ada hambatan, agak lama memang. Apalagi kalau asetnya itu banyak. Saya pernah kan buat asetnya itu sampai 50-an. Ternyata di teman saya bukannya itu butuh waktu sangat lama. Jadi kalau bisa usahakan kita menggunakan jaringan internet yang stabil supaya mudah membukanya. Nah, ini tampilannya gerak. Kita play ya Bapak Ibu. Di sini materi gerak, ini scene yang pertama, bisa kita lihat. Bisa kita zoom in, zoom out juga. Tampilannya seperti ini, banyak sekali asetnya nih.
Bu Husnatul sudah bisa ternyata menyusun aset-asetnya agar mudah dimengerti. Kita lihat scene berikutnya. Nah, di sini ada video juga nih Bapak Ibu. Coba kita perbesar videonya. Di sini juga sudah bagus sekali ya, Bu Husnatul sudah bisa membuatnya dengan baik. Ada lagi yang mau share hasil proyeknya Bapak Ibu biar bisa kita lihat sama-sama di sini. Oh, ini lagi, ada Pak Anto ya atau siapa ini? Ya, Pak Anto. Pak Anto. Coba kita klik proyeknya dari Pak Anto. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu mobil mengalami percepatan. Oh, ini terhalang lagi nih Bu Sam. Stop Ada set. di tab sebelahnya. Ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan Coba saya close dulu semua. pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil. Nah, ini adalah proyek dari Pak Anto bukan? Yang tadi di chat. Oh iya benar. Iya, betul. Bapak Fitrianto. Ini keren sekali nih. Pak Anto membuat kuis macam-macam pekerjaan. Coba kita langsung lihat saja Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu di sini banyak sekali yang kreatif-kreatif ya Bu Samini, Bu Ani. Iya, betul. Proyek-proyeknya ternyata Itu bagus master semua. sekali. Master Dan semua sangat itu yang interaktif. ngirim. Ini master ini. Udah master semua nih Bu Sam, saya jadi malu deh Iya, berada di sini. atasnya kita. Harusnya saya yang belajar. Gak apa-apa, kita yang belajar. Ya, kita yang belajar bener. Ya. Kita tunggu ya Bapak Ibu, karena asetnya ada lumayan, lebih dari 1. Jadi pasti seperti ini. Jadi kalau misal tampilan seperti ini, mohon bersabar Bapak Ibu, kita tunggu dulu sampai semuanya itu bisa terdownload dengan baik. Jadi kita tunggu dulu. Di sini juga kita selain membuat media pembelajaran, bisa juga membuat kuis, bisa juga membuat games, juga bisa. Ini masih menempatkan objek. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah banyak sekali yang membuat proyeknya. Oh ya, nanti untuk recordnya hari ini juga akan diberikan ya Bu Samini dan Bu Anis. Iya. Karena Oh banyak iya, juga semuanya yang diberikan. tidak mengikuti dari awal. Nanti tenang saja Iya, ya, nanti Bapak diberikan. Ibu akan dibagikan materi dan rekaman videonya. Yang itu lambat sekali Bu, itu belum bisa kebuka ya. Mungkin asetnya juga per itunya juga banyak. Iya, Untuk- banyak yang Kan dia punya ada Pak 11, di Fitrianto 11 ya. itu ya. Saya juga kadang-kadang kalau dikasih link yang kerjaan proyek-proyek itu bukanya yang lama. Iya, Itu- betul. Kadang itu sih perlu apa- clear cache itu, hapus Iya. cache-nya itu. Mm-mm. Oh, udah baru bisa Kayak dia butuh lebih ruang lancar. khusus Bu Samini ya untuk gitu. bisa kita cepat. Jadi kadang-kadang ya itu ya kendala di lapangan itu yang dengan murid ya tentunya kadang-kadang kita mungkin yang SMP, SMA itu ya. Iya. Mereka sama sekali nggak gerak kadang cuma di flashing-nya lama. Dan kadang anak-anak udah nggak sabaran, Bu, kok ini lama. Iya. Jadi seolah-olah kayak nggak ada apa-apa. Jadi mereka kadang bingung sendiri. Bu ini apa? Nggak gerak sampai bermenit-menit juga mereka akhirnya Disangkanya udah error, padahal kalau kita tunggu sebenarnya bisa itu. Iya. Oh, udah 8 nih Bapak Ibu. 3 lagi. Saya penasaran sama proyeknya Pak Anto nih, Pak Fitrianto. Iya, karena sambil Zoom juga kan share-nya, kalau Oh iya, tidak share sambil screen-nya Zoom, itu ya Bu. dia lebih Iya berat ya Bu Samini Iya. ya. Iya. Kecuali Karena kan buka jadi sendiri 2. nggak lagi Zoom gitu ya, klik Kalau- biasa. Kalau sendiri kita mau buka project aja biasanya lebih cepat. Di Wow, sini keren. kita klik play-nya, oh banyak sekali nih macam-macam pekerjaan. Coba kita klik satu-satu di sini. Ada pilot, ada juga pramugari, terus ada petani. Coba kita klik tadi. Setelahnya itu pindah ke scene berikutnya nih. Pindah Langsung ke web ke ya? Word Wall.
Iya, pindah ke web. Jadi tadi kan ada pilihan mau Iya, nge-link ke site berikutnya atau Word URL. wall. Nah, Iya, untuk sekarang kuisnya langsung Bu masuk Rizky. kuisnya. Jadi kreatif sekali Iya. Pak Fitrianto. Manfaatkan berbagai platform. Tadi Jadi di on tap kita ini tadi. drag and drop ya. Misal guru, kita pindahkan ke sini. Pakai on tap ya Bu Samini kalau nautin link Iya, yang dari aplikasi lain. Oke. Iya. Jadi Cuma ini dia- sama seperti aplikasi lain yang bisa berkolaborasi, terintegrasi dengan link-link lain ya. Iya. Keren sekali. Bisa kita klik, kita bisa mainkan di sini. Nah, kalau misalnya kita balik lagi, tadi kita mau lihat lagi, oh ini masih ada nih tentara, ada polisi, ada perawat juga, dan ada dokter. Kalau kita klik di sini Ada tulis, dokter, nanti ya. akan ke word wall tadi nih Bapak Ibu. Jadi siswa bisa langsung mengerjakan kuisnya. Coba kita kembali lagi. Kalau video kita klik, apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Kita klik dulu Bapak Ibu. Atau ini jaringan saya ya Pak Fitrianto? Iya, kadang kalau Videonya ada nggak loading. Pak Fitrianto? Masih loading. Belum bisa, videonya belum bisa keluar. Oh iya, belum bisa di tap ya? Belum. Oh mungkin nanti videonya ini itu, kalau sudah misalnya tadi. di tab itu nanti Bapak Ibu akan pindah ke scene ini nih. Ya. Video macam-macam pekerjaan. Oh iya, di Nanti sini seperti kedua, ini. iya. Iya. Wow, udah banyak kontributor yang linknya, yang Nah, memberikan ini juga linknya. misal kita mau kembali, bisa kita klik di sini. Nanti dia kembali lagi. Jadi coba kita ulangi ya. Misalnya kita udah selesai nih nonton videonya, kita klik sini aja. Nah, dia akan kembali ke scene berikutnya. Ini udah keren sekali ya Pak Fitrianto. Proyeknya bisa nih langsung diterapkan nih di pelajaran tematik ya kalau untuk macam-macam pekerjaan. Nah, mungkin itu saja ya Bu Sam dan Bu Anis untuk paparan saya mengenai cara membuat proyek di web player. Bisa setelah ini langsung masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu moderator kita, Ibu Samini. Oh, sebelumnya. Oke, terima kasih banyak Bu Rizky yang sudah menjelaskan begitu jelas dan pelan-pelan sehingga kita mudah untuk memahaminya ya. Kemudian bisa langsung praktek dan alhamdulillah terima kasih kepada semua yang sudah memberikan linknya ya. Ada banyak link yang sudah diberikan di kolom chat. Namun tidak bisa ditampilkan semua karena mungkin waktu yang terbatas. Dan sebelum sesi tanya jawab, kita juga masih ada sesi untuk materi tentang bagaimana cara mendaftar sebagai Assembler Certified Educator. Karena apa? Karena seperti Bu Rizky tadi kan bisa mengakses semua karena akunnya sudah akun individual, bukan free plan. Kalau yang baru mendaftar, itu akunnya free plan dan terbatas untuk aset-aset 3D yang akan dapat digunakan. Nah, supaya dapat mengakses semua aset 3D maupun topik yang ada di Assembler Edu, maka Bapak Ibu perlu upgrade akunnya itu, menaikkan level akunnya itu menjadi akun individual plan. Jadi gratis tetapi bisa tetap mengakses semua aset-aset yang disediakan di Assembler Edu. Nah, bagaimana cara mendaftar menjadi seorang Assembler Certified Educator itu akan sekilas disampaikan oleh Bu Anis kembali ya, Bu Anis. Oke, Terima silakan kasih, Bu Bu Samini. Oke. Ya, terima kasih Bu Samini. Ya, berkaitan lagi dengan yang tadi kita sudah lakukan, supaya kita punya akses lebih banyak untuk mengambil aset-aset, kemudian bisa membagikannya kepada siswa dan tidak terbatas. Salah satunya cara adalah dengan cara menjadi AC atau Assembler Certified Educator.
Nah, ini sama juga dengan aplikasi-aplikasi lain yang juga mengadakan sertifikat. Tapi kita berlomba dengan diri kita sendiri dengan cara apa? Kita meningkatkan proyek kita mengikuti webinar, macam-macam yang nanti akan saya jelaskan secara sekilas saja. Nanti linknya akan dikasih dan Bapak Ibu bisa pelajari, eksplor sendiri sampai Bapak Ibu bisa mengunggah atau menautkan apa-apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Saya akan izin share screen ya, Bu Samini, untuk 7 slide saja yang akan saya sampaikan cepat. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, cara mendaftar AC kita ke depan, kita ke Google atau ke browser, pakai Chrome ya Bapak Ibu, ke sini. Kemudian yang kedua kita ketik nih AC Assembler atau kita ke assembler.com. Yang ada ke depannya ada tulisan ACE seperti ini Bapak Ibu. Nanti ini akan dibagikan untuk Bapak Ibu pelan-pelan mengeksplor sendiri di rumah dengan webnya ini. Kemudian selanjutnya alamat untuk melakukan pendaftaran atau registrasi sebagai AC ini di sini nih Bapak Ibu, http AC Assembler yang tadi saya tunjukkan di ini tadi ya. Ini saya tulis kembali di sini. Bapak Ibu bisa klik ini, kemudian jangan lupa masukkan kode referral. Contohnya kode referral ini. Nanti Bapak Ibu pasti di paling bawah akan diminta untuk kode referral. Selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nih, kemudian untuk register, kenapa Bapak Ibu harus mendaftar sebagai AC? Dan ini berbeda dengan web player tadi atau yang di HP. Tetapi saya sarankan akun yang digunakan itu sama saja. Supaya hanya satu ya Bu Samini, hanya satu berfokus pada Assembler ini hanya punya satu akun saja. Karena kita akan terus berproses sampai level yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, kita akan segera buka panduannya sertifikat Assembler itu seperti apa. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau dibuka, Bapak Ibu ini yang Indonesia saja. Oke, yang ini aja deh. Nah, ini yang Bapak Ibu tadi saya kasih alamatnya. Edu, Assembler World, dan Assembler Educator. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada cara kerja, kemudian harga. Kalau Bapak Ibu tidak mau gratis atau mau beli juga boleh. Kemudian ini untuk guru. Nah, saya fokus ke pendidik bersertifikat. Di sini kita klik. Nah, di sini ada tulisan AC, Bapak Ibu. Agak lambat. Sebentar. Wow, internetnya melambat. Saya tutup share screen dulu, apa ya? Oke. Saya buka AC-nya, muter-muter. Nah, ini kendala jaringan ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan ke sini, aku mau tunjukin, nah ini, klik AC, tugas. Nih, di sini ada tugas. Mohon maaf ya, agak lama soalnya koneksi. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, tugasnya apa saja sih untuk menjadi seperti kita ya Bu Samini ya? Kita bisa ada level 1, level 2, level 5, level 7, level 9. Ini di sini Bapak Ibu. Pertama-tama saya juga bingung menerjemahkan, tapi karena ini sudah ada versi bahasa Indonesianya. Nah, Bapak Ibu bisa login di sini nanti ya untuk mendaftarkan seperti yang tadi di PowerPoint saya atau di slide saya tadi. Nanti bisa dicontoh, akan saya bagikan. Saya hanya ingin tunjukkan apa saja sih poin-poinnya seperti ini Bapak Ibu. Ada yang namanya 5 poin. Nanti kita masukkan satu kali seperti ini. Seperti halaman, bergabung di grup, kemudian di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ini satu kali. Poinnya 5. Lalu yang bisa berulang poinnya 5 apa? Memberikan like atau komentar, mengirim umpan balik, melaporkan bug, kemudian berbagi topik. Nah, di sini ada semua poinnya yang satu kali dan berulang kali. Lalu yang kedua itu ada 10 poin. Ini lebih besar lagi Bapak Ibu. 10 poin ini yang satu kali apa saja? Misalkan memberikan ulasan bintang Assembler, Assembler Edu, install aplikasi. Nah, tadi seperti install aplikasi itu, kalau Bapak Ibu screenshot, maka Bapak Ibu akan mendapat 10 poin, lalu diunggah kalau sudah mendaftar atau register di AC yang tadi seperti di slide saya. Seperti itu Bapak Ibu, saya tidak perlu panjang lebar karena memang ini ada bacaannya semua. Seperti ini 15 poin, ini Bu Samini baru tahu ya, memoderasi itu menjadi moderator webinar. Saya itu kadang-kadang ketinggalan info karena
sering berubah ya Bu Samini, ada perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan di poin dan juga tugas-tugasnya. Kemudian 20 poin nih, besar sekali Bapak Ibu. Dan ini bisa berulang, bisa berkali-kali dilakukan. Apa saja? Membuat tutorial, merumuskan rencana pembelajaran, atau membuat RPP. Ini juga ada Bapak Ibu, kalau next pelatihan kita bisa eksplor lagi dengan Bapak Ibu Master yang di sini, kayak Pak Aang, Bu Samini ya. Karena memang tidak bisa semuanya disampaikan dalam satu kali. Kemudian membuat aktivitas kelas, bisa juga menggunakan ini semuanya di screenshot Bapak Ibu, dan menulis postingan di blog itu juga dapat 20 poin, dan ini bisa berkali-kali. Kenapa saya sampai level 7 ya? Karena sering nulisnya cuma di blog sama bikin RPP Bapak Ibu. Lalu yang 25 ini ternyata menjadi co-host. Menjadi co-host ini mendapat poin 25, screenshot dan kirimkan flyer, kemudian juga linknya di laporan. Yang 50 apa? Oh, menjadi S bulan ini. Oh, itu 50 ya. Kemudian menerjemahkan assembler, aplikasi, translate, kemudian translate assembler edu. Semua yang translate ini poinnya besar sekali, 50 poin. Lalu yang paling terakhir ini 100 poin Bapak Ibu. Nah, satu kali poin itu membuat grup, kemudian membuat komunitas. Ini sudah kita lakukan semua ya Bu Samini dan Bu Rizky, kita sudah yang berulang itu berlangganan. Nah, kemudian untuk bentuknya seperti apa sih AC itu? Seperti ini Bapak Ibu, kalau sudah menjadi AC itu ada seperti ini, dan level-levelnya juga banyak Bapak Ibu. Kita misalkan lihat di leaderboard. Pak Agung ada di sini loh, Bu Anis. Iya, ini biar nampak juga, memang beliau kan master banget, terkenal. Iya, Dia, biar, tapi beliau masih ya, mau ini ikut teman-teman. kita. Alhamdulillah, aku terima kasih banget loh, masih ada yang melihat walaupun kita masih belajar semuanya, tapi kapan lagi kita berani untuk ngobrol seperti ini, bahkan dari sini saya merasa ini adalah latihan untuk kita semakin tahu juga. Nah, ini ada teman-teman saya yang hebat-hebat, mereka sudah ada di level tertinggi, yaitu level 9, yang nantinya juga akan ada perubahan lagi, karena semakin diperbaiki dan semakin dilengkapi ya Bu Samini seperti itu. Di sini Indonesia semua Bapak Ibu, country-nya ada Indonesia semua. Bayangkan ini orang Indonesia semua yang menjadi apa ya istilahnya master-masternya assembler. Di sini ada Pak Jujun, Pak Agung, kemudian Pak Fadli, Pak Jarnawi, ini teman-teman saya Pak Ahmad Toha, Pak Nano, Pak Aang, dan banyak sekali ada Bu Surya. Nah, di sini teman-teman ada yang biru namanya Wizard, itu yang paling tinggi ya saat ini ya setahu saya. Kemudian di bawahnya yang kuning ini Explorer, yang paling bawah lagi namanya apa Bu? Inventor ya. Inventor itu yang warnanya ini biru, kuning, dan warnanya ungu kalau di sini. Nah, nanti akan dapat Bapak Ibu dapat seperti ini nih. Kalau di level yang, nah misalkan kita di Wizard nih, di sini kuning, apa batnya. Kemudian ada yang warnanya perak untuk yang Explorer ya. Ini teman-teman di sini. Nah, itu ada poin-poinnya, tapi saya kali ini tidak akan menjelaskan poinnya karena Bapak Ibu bisa lihat lagi di tadi yang di sini tadi. Di sini semuanya sudah ada Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik cari di sini, tutorialnya ada, SC itu apa, kemudian tugasnya apa, panduannya seperti apa, semuanya sudah ada. Daftarnya seperti apa juga sudah ada dijelaskan, karena ini hanya dengan satu link ini saja Bapak Ibu sudah menjadi pendidik bersertifikat assembler atau AC. Ini login dan register. Saya tidak perlu ajarin karena tadi ada di slide ya, jadi Bapak Ibu bisa ikutin langkah-langkahnya. Dan mudah sekali. Setiap kali Bapak Ibu bingung, baca saja sini. Lihat tuh, nanti keluar lagi. Apa itu AC? Adalah komunitas pendidik seluruh dunia. Bayangkan Bapak Ibu seluruh dunia. Kita bersaing dengan teman-teman guru yang tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri pun mereka juga sedang bersaing dengan kita untuk mencapai yang terbaik. Lalu apa yang dilakukan? Ini sudah ada dijelaskan. Sebenarnya kita nggak usah bikin PowerPoint atau bikin apa, semuanya tinggal satu. Oh, ini lencananya nih, ada 3 lencana yang tadi dibilang. Kalau yang lencana itu yang pertama inventor itu level 1 sampai dengan level 3. Explorer itu level 4 sampai dengan level 6. Dan terakhir adalah Wizard, yaitu level 7 sampai dengan level 9. Semakin tinggi, maka semakin baik tunjangannya. Tunjangannya seperti apa sih? Contoh gampangnya yang saya sudah dapat itu
custom marker ya Bu Samini ya. Custom Iya. marker itu untuk memberikan tanda custom atau memarker proyek-proyek kita supaya itu menjadi milik kita. Itu kita dikasih, pertamanya dikasih 3 atau berapa, saya itu sudah sampai punya kalau nggak salah 25 apa berapa ya Bu, tapi belum pernah pakai juga ya karena itu dia belum belum digunakan. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa melebihi kita semua. Nih, kalau dalam bahasa Indonesianya itu kalau yang level tertinggi itu namanya wizard in Inggris ya. Kalau wisaya itu kayak bahasa Indonesianya namanya wisaya. Kemudian penjelajah itu explorer. Seperti ini, penjelajah, badge-nya kayak gini. Kemudian yang penemu itu yang pertama. Warnanya seperti ini. Nah, unranked itu belum punya ranking, jadi belum punya poin. Mereka belum mendapatkan fasilitas, masih plan ya Bu ya, masih plan, belum individual plan ya. Seperti itu. Kira-kira itu saja sih ya teman-teman. Nanti dibagikan ini linknya supaya bisa masuk ke situ. Tapi bagi yang para master-master, nah saya ini nggak ada gunanya sih, tapi ya nggak apa-apa. Karena teman kita kan beragam, ada yang belum mengerti sama sekali, ada yang baru sedikit mengerti, ada yang mungkin sudah mengerti tapi masih belum bisa menggunakan. Kayak saya tuh sebenarnya sudah levelnya 7, tapi kadang yang digunakan masih, aduh itu aja, belum bisa maju. Nanti akan berjuang bersama teman-teman yang lain supaya bisa maju. Demikian Bu Samini, mungkin untuk kolom tanya jawab bisa kita ngobrol-ngobrol setelah ini, habis itu kita tutup supaya tepat jam 12 kita selesai. Terima kasih Bu Samini, waktu saya kembalikan. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua materi ya, dan Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih dalam lagi melalui link-link yang tadi sudah dibagikan. Tetapi rasanya sayang sekali hari ini ada Pak Agung, masternya assembler yang lebih dulu join di assembler. Jika tidak kita kasih kesempatan Bu Anis dan Bu Rizky ya. Jadi kita akan Betul kasih sekali, kesempatan ya, sepatah dua patah kata dari Master Agung nih untuk memberikan semangat kepada kita semua yang sedang belajar. Mohon kesediaannya Master Agung untuk memberikan sepatah dua patah kepada kita semua sebagai penyemangat hari ini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nggak saya nyalakan videonya. Silakan Pak, nggak apa-apa. Ya, baik, terima kasih. Jadi luar biasa. Saya senang lihat kawan-kawan semangat mengadakan webinar. Ini hari Minggu, tahun baru gitu kan. Jadi masih tetap belajar berkaitan dengan menguatkan materi assembler. Nah, seperti yang disampaikan Bu Rizky lalu Bu Ani tadi, ya memang kita mengawalinya pelan-pelan, apalagi kalau udah masuk ke materi pelajaran sekolah gitu kan. Artinya kita harus sabar, terus karena kondisi di lapangan sama yang disampaikan tadi, kitanya bagus tapi pesertanya sinyalnya nggak ada. Jadi dan seterusnya. Nah, info terbaru kan sebenarnya kalau ikut School Ambassador itu kita dapat free yang offline Bapak Ibu sebenarnya. Jadi ada offline-nya. Itu kalau kita dapat yang disebut dengan School Ambassador. Nah, enaknya di situ. Jadi guru-guru mau bikin dan sebagainya bisa offline. Nah, mungkin yang lebih dikuatkan lagi nanti ada sesi dengan Bu Samini, Mbak Rizky, Bu Ani itu adalah bagaimana mendownload free 3D dari tempat lain. Karena yakin saat ketemu pelajaran sekolah ada 3D di assembler yang nggak ada gitu. Akhirnya kita kalau mau bikin sendiri kan nggak mungkin gitu. Artinya mungkin juga, tapi harus mahir di Blender. Harus mahir di software namanya Blender. Mungkin nanti sesekali kalau memang Bu Samini ada waktu sama kawan-kawan, saya bisa ngasih materi yang kaitannya bagaimana mendownload lalu mengupload
ke assembler agar 3D-nya itu bisa banyak. Karena ada jutaan 3D yang kita gratis tapi nggak tahu tempatnya. Dan caranya mengupload ke assembler. Jadi mungkin itu nanti dikuatkan lagi kaitannya dengan mendownload lah 3D dari tempat lain. Nah, untuk kawan-kawan yang baru awal, agar tadi mungkin di chat itu ada yang nanya, kok bayar ya ini ya? Ya, kalau mau bayar langsung, ya alhamdulillah setahun sekali wujud terima kasih kita sama assembler. Kalau mau gratis, ya ikut program assembler Certified Educator yang dijelaskan Bu Ani urut-urutannya, yang kok gampang kok hanya bersosial media, like Facebook, sebenarnya mudah gitu. Saya ngawali ini waktu itu grup assembler masih 6 orang itu, masih 6 orang. Jadi memang dari nol kita, dan tidak ada waktu itu AC itu apa namanya yang ngajak kawan dapat poin itu apa namanya? Oh iya, itu Yang kode referral ya. Referral dulu nggak ada, referral nggak ada. Kita murni ngajari guru keliling di berbagai kota di Indonesia, pelan-pelan akhirnya ya jadi seperti inilah, banyak. Mungkin itu Bu Samini, sedikit aja. Nanti kalau memang ada waktu saya bersedia ngajari kawan-kawan mungkin yang baru-baru ini bagaimana mendownload dari Free 3D lalu diupload ke assembler sehingga hasil karya proyek kita itu lebih menarik, tidak hanya mengandalkan aset yang ada di assembler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Master Agung sebagai orang yang join pertama di assembler ya, yang kita belum tahu beliau sudah melanglang buana. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk mendapatkan semangat gitu, memperbarui semangat untuk terus berkarya di assembler ini. Dan beliau juga bersedia ya jika kita nanti ingin mengadakan pelatihan lagi, misalnya yang lebih lagi tentang bagaimana cara mendapatkan dan upload objek 3D custom gitu. Jadi yang kita peroleh dari web lain atau kita membuat sendiri gitu ya. Membuat sendiri mungkin susah ya, tapi mungkin menambahkan gerakannya, misalnya itu objek yang pasif tetapi kita tambahkan animasinya gitu, beliau masternya, maka dan beliau bersedia, nanti insya Allah kita buat pelatihan lagi atau webinar lagi untuk ke arah yang itu ya, yang lebih dalam lagi tentang assembler, sehingga proyek kita akan lebih interaktif lagi dan yang paling pentingnya lebih sesuai dengan materi pelajaran yang kita ambil, iya, dengan kebutuhan peserta didik kita gitu. Jadi bisa menyesuaikan. Nah, mungkin kita sudah sampaikan semua ya untuk materi, nanti kita share dan saatnya lah kita untuk bertanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Di sini banyak master, jika kami bertiga tidak dapat menjawab, kami bisa bertanya ke master-master yang ada di sini. Demikian. Ini kalau yang tanya hostnya. Monggo, silakan jika ada yang ingin ditanyakan seputar assembler atau tentang kegiatannya dan sebagainya. Jadi boleh, ini ya Bu Samini, kalau bisa kita tarik dari apa tadi urutan cara belajar kita di assembler untuk teman-teman yang masih awam banget tadi, supaya punya bayangan dulu bahwa oh yang dari sini kemudian pindah ke sini. Berarti step-stepnya juga sedikit-sedikit ya Bu Samini ya, karena untuk mencapai di SketchUp dan tadi mungkin Maximo itu memang perlu kita tahu dulu apa kebutuhan kita, lalu bagaimana kita mengambilnya, mengeksplornya seperti itu. Tapi dasarnya ini memang harus kuat dulu, karena saya ngalamin bahwa kalau saya tidak kuat di sini, maka saya tidak bisa mengerjakan yang itu tadi, Maximo dan SketchUp. Yang tadi akan disampaikan oleh, kalau ada webinar lagi oleh Bapak Agung ya, itu sih teman-teman, karena beberapa teman saya yang di sini gabung memang baru pertama kali banget, dan baru dengar ada yang namanya assembler. Itu menarik buat saya, karena bisa berbagi lagi ke orang yang lebih luas lagi, yang belum tahu, dan semoga nanti teman saya ada Pak Firman di sini, mungkin dari
Iya. Dari Jawa Timur ini Pak Firman, Wow, dan Jawa. beliau baru tahu. Saya tuh Iya. senengnya apa, karena beliau nanti di Jawa Timur juga akan menyampaikan kepada teman-temannya. Nanti apabila ada link saya akan sampaikan ke Pak Firman ya, supaya Siap, lebih jauh lagi jangkauannya Pak Agung dan teman-teman yang menumbuhkan master-master baru yang itu tujuannya sih seperti itu. Terima kasih Bu Samini. Mungkin ada yang mau bertanya teman-teman? Saya boleh Oh, tanya, ini ada Bu? yang nanya Bu Sam, boleh. bagaimana cara menyembunyikan skin? Oh, Bu Rizky bisa bantu jawab? iya. Baik, Di bisa menu. didemokan. Oh ya, Mungkin didemokan ya saya share kalau screen aja ya Bu. Iya. Iya, di share screen aja. Nah, di sini misalnya kita mau nyembunyiin scene yang ini nih Bapak Ibu. Kita klik saja, kemudian kita pilih. Tadi kan hide thumbnail-nya itu belum saya klik, jadi diklik dulu. Nah, jadi nanti scene-nya itu bisa sembunyi. Coba kita tes di sini. Masih loading ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita play, jadi scene-nya itu udah tidak ada kan Bapak Ibu yang pertama. Tapi yang kedua masih ada karena kita belum hide di sini. Kalau misalnya mau kita hide dua-duanya juga bisa. Kita klik lagi. Di sini kita aktifkan lagi hide thumbnail-nya. Jadi nanti dua-duanya itu sudah tidak muncul scene-nya lagi. Coba kita tes lagi untuk yang scene yang kedua. Nah, di sini jadi udah tidak ada ya Bapak Ibu dua-duanya. Kalau tadi kan kalau misalnya kita klik yang makhluk hidup, dia akan pindah. Nah, ini karena saya belum buat interaction-nya itu misalnya untuk kembali, jadi kita nggak bisa kembali lagi. Kecuali nanti di sini scene-nya itu nggak di-hide. Jadi gitu Bapak Ibu. Saya ulang lagi, kita klik. Ini sembunyi lagi. Misalnya project ini, kita klik di bagian sini, kemudian warna birunya itu harus diaktifkan. Kan awalnya biasanya Bapak Ibu kalau buka itu tidak ada tombol yang warna birunya, jadi kita aktifkan. Jadi otomatis scene-nya itu ketika kita menyalakan project-nya tidak akan muncul. Ini juga sama, kita hide juga. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu, apakah scene-nya itu mau ditampilkan ataupun tidak. Jadi mudah dipahami ya Bapak Ibu untuk caranya. Samini bisa menambahkan? Mudah-mudahan menjawab. Jadi kalau disembunyikan begitu harus ada tombol untuk balik lagi ya, Bapak atau Ibu tadi yang bertanya. Jadi supaya bisa kembali lagi. Soalnya kalau di hide tapi kita tidak menyediakan tombol untuk kembali ke menu sebelumnya atau ke scene sebelumnya, maka nanti stuck di situ gitu. Jadi ingat-ingat sebelum hide scene, sebelum menyembunyikan scene itu dibuat dulu tombol untuk kembali entah ke next atau ke sebelumnya, seperti itu. Jadi bikin karakter next dan kembali dan tombolnya next. dulu Iya. Tombol. Karena kalau tombolnya nggak ada, kita udah kita bingung balik laginya. Iya. Oh iya, keren. Demikian ya, itu pertanyaan di kolom chat. Ada lagi teman-teman? Tadi Pak Firman ingin bertanya, silakan Pak Firman. Oh boleh, Pak Firman silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis, terima kasih Bu Samini, Bu Rizky. Saya terus terang baru kali ini tahu assembler ini Bu. Yang saya tanyakan yang pertama, untuk gabung ke assembler ini bisa nggak menggunakan, tadi saya pintas melihat yang dimunculkan Facebook sama apa itu, kalau nggak salah sama Apple kalau nggak salah. Untuk mendaftarnya apa bisa menggunakan akun belajar? Karena sekarang lagi ngetren menggunakan akun belajar kan, rame-rame akun belajar. Pertama itu. Yang kedua, terkait dengan kegiatan hari ini, kenapa tidak menggunakan Google Meet? Google Meet kan lebih simpel gitu. Kalau kita ketahui bahwa jumlah pesertanya nggak banyak kali ini kan hanya sekitar 40 sampai 100 lah. Kalau nggak banyak, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Meet.
Terus terang saya kebetulan kemarin baru gabung di Google Master Trainer itu tertarik sekali. Artinya saya akan kampanye bagaimana memanfaatkan fasilitas yang kita punya untuk kegiatan kita seperti ini. Karena Bapak Ibu sekalian kan rata-rata guru semuanya. Dan apalagi kegiatan di Assembler ini melatih kita membuat animasi, dan itu nggak gampang dan butuh proses kreativitas. Kalau kita kembalikan ke 4C bahwa guru itu perlu kolaborasi, kemudian kreatif, komunikatif, dan critical thinking, mau dikritisi gitu. Itu yang kita bangun. Jadi pertanyaan saya tadi itu, apakah Assembler juga nge-link dengan akun belajar sehingga teman-teman untuk gabung di Assembler ini menggunakan akun belajar. Kalau kita ketahui kemarin kan proyek dari pemerintah juga gitu, harapannya ke depan ini semuanya bisa di-linkkan dengan akun belajar, karena dengan demikian harapan kita ke depan pendidikan kita jadi lebih bagus lagi, karena banyak hal yang kita pelajari. Karena memang, mohon maaf Bu Anis, Bu Sami, ini Assembler ini menurut saya nggak gampang, karena ini animasi, dan animasi itu butuh pertama butuh kemampuan kreativitasnya, kemudian yang kedua butuh kemampuan aplikasinya. Kalau komputernya nggak bagus, nanti animasinya nggak jalan bagus. Gitu. Kalau dibagi ke anak-anak juga itu berat kalau di HP-nya anak-anak. Saya nggak tahu kemampuannya nanti berapa Mbps yang ditampilkan ke anak-anak. Karena pembelajaran yang sederhana yang kita selama ini kita gunakan, contoh dengan Canva dan macam-macam itu aja berat buat anak-anak. Tetapi ya mudah-mudahan ini karena wawasan saya suka melakukan sesuatu, saya selalu menyampaikan ke teman-teman itu VWNH. Jadi saya mau munculkan pertanyaan apa Assembler, kemudian untuk apa Assembler, siapa yang mengeluarkan Assembler dan siapa menggunakan Assembler, kemudian di mana saya mendapatkan Assembler. Kalau kita ngomong di mana, mestinya ada gratis atau berbayar. Kemudian bagaimana mengelolanya. Ini yang saya terima kasih saya sudah digabungkan di kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Anis, Bu Sami, ini mudah-mudahan sukses semuanya. Terima kasih. Ini pertanyaannya banyak banget ya Pak. Saya jawabnya yang mana? Yang Ibu Fahmi aja yang tanya, yang dijawab yang sederhana. Ya. Ya, terima kasih. Dari awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ini sedang belajar untuk diri kita sendiri dulu. Kami sangat menyadari bahwa siswa kita itu tidak seperti yang kita punya perangkatnya, bahkan kalau atau ada mungkin 1-2 itu sudah kita sadari dari awal, dan ini bukan sesuatu pembelajaran yang akan menggantikan proses pembelajaran yang kontekstual yang mereka sebenarnya harus lakukan untuk level SD ini, terutama ya kita bicara SD, bahwa bentuk fisik dan kenyataan itu lebih harus dikedepankan daripada yang virtual. Tapi saya menyikapi ini sebagai suatu kemajuan teknologi yang kita sebagai guru mau nggak mau harus ikut untuk tahu apa itu, karena dunia anak sekarang adalah dia startup, dan dunia mereka bekerja adalah dengan menggunakan teknologi. Itu sudah pasti dan tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, dari situ kita bergerak sesuai dengan porsi masing-masing. Porsi siswa kita, porsi kita juga. Jadi jangan berpikir yang berat dulu. Untuk tadi dari awal saya selalu bilang bahwa kita ini sederhana dulu, kita bisa dulu, anaknya tahu, lihat, demokan. Bukan mereka yang pakai, tapi kalau kita punya proyek ke depan bahwa oh anak harus bisa bikin proyek, oh kita juga harus bikin proyek baru yang tidak hanya ngambil dari aset yang sudah ada. Itu namanya sudah level selanjutnya, tingkat step selanjutnya Bapak Firman. Tapi senang sekali saya dengan bergabungnya Pak Firman, jadi kita membuka wawasan bahwa kenapa ada Assembler ini. Mudah-mudahan bisa kita padukan dengan kenyataan di lapangan, seperti misalkan organ pernafasan atau organ peredaran darah itu ada di Assembler. Sementara di alat peraga di sekolah juga ada. Mana yang kita bisa lakukan? Ayo kita lakukan. Kadang-kadang di sekolah malah nggak ada alat itu. Nah, saya terpaksa paparin pakai PowerPoint dengan menggunakan Assembler. Itu sudah salah satu jalan saya untuk biar anak ngerti gitu aja, itu paling gampangnya. Lalu kenapa kita tidak menggunakan Google Meet? Saya tahu kita semua kebanyakan adalah Google Master Certified Trainer. Saya tahu, dan memang kita menggunakan satu ini tadinya karena memang supaya kita tidak terlalu lama untuk berpikir bahwa teman-teman menggunakan Google Meet sudah terbiasa di setiap mengajar. Kalau ini tidak mengajar webinar, kita sah-sah aja juga pakai yang lain ya, Bu Samini ya. Tapi untuk mengajar Pak Firman kita pakainya Google Meet terus. Iya, untuk mengajar kita pakai Google Meet.
Pak. Ya, Gitu aja sih ya. yang saya jawab 2, nanti yang lainnya Bu Samini yang jawab. Baik, Siap, saya siap, akan tambahkan ya. Kalau untuk akun belajar ID itu bisa Pak, karena saya sendiri saya menggunakan akun belajar ID untuk siap. Iya, akun assembler saya bisa. gitu. Iya, jadi saya menggunakan akun belajar ID. Dan itu memang bisa. Kemudian assembler ini dibuat oleh siapa gitu ya? Assembler ini karya anak bangsa Pak. Jadi orang Indonesia ya, itu sebenarnya sejarahnya itu Pak Agung yang lebih paham ya, karena beliau itu sudah Iya. memang sudah komunikasi dengan pihak assembler ya langsung gitu. Kalau saya yang saya pahami itu bahwa assembler ini memang buatan Indonesia dan berkantor di Bandung, dan beliau di kantor assembler itu juga welcome jika ada ingin yang berkunjung ke kantornya atau mengadakan studi wisata ke kantor assembler itu mereka welcome gitu. Dan tetapi yang assembler itu walaupun buatan Indonesia bukan orang Indonesia saja yang menggunakan, tapi sudah seluruh dunia. Sudah banyak negara-negara juga yang menggunakan assembler ini, sehingga untuk meetup pun kita ada meetup Indonesia, ada meetup dunia. Seperti itu kan, untuk pertemuan pun ada 2, pertemuan Indonesia, pertemuan dunia. Jadi tidak hanya orang Indonesia aja yang menggunakan. Kemudian ada yang berbayar itu karena memang ya memang apa ya, seperti platform-platform lain ya, itu memang ada yang berbayar. Tapi kalau untuk yang gratis ya seperti tadi, kita harus mengikuti Assembler Certified Educator, seperti itu Pak. Atau ada yang terlewat ya, mungkin yang ditanya dan mungkin belum menjawab, mudah-mudahan nanti ya, atau ada teman yang ingin menambahkan, karena pertanyaan Pak Firman banyak banget tadi apa saja. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Apakah sudah menjawab, Pak? Nanti Pak Firman Japrian ya Bu Samini. boleh. Japrian sama Pak Agung, dan kita juga bisa Pak Samini, Pak Firman bisa dilanjut nanti di WA. Iya. Ya. Siap. Monggo dilanjut. Terima kasih Bu. Terima kasih responnya Bu. Iya. Waktunya sudah habis. Iya, sudah azan juga Bapak Ibu. Mungkin kita cukupkan ya. Jika ada pertanyaan, kita bersedia untuk di Japri, di Coel, diajak webinar atau apapun. Terima kasih Bu Samini. Ya, kita foto dulu ya. Bu Samini. Terima kasih. Teman-teman 43 masih bergabung selama 2 jam. Tepuk tangan dong, apresiat buat para peserta. Terima kasih banget. Sebelum dengan kita tutup acara ini sampai sampai akhir. Ya, kita foto dulu ya Bu Anis. Terima kasih semua. Ya, Ibu. Kami sangat berterima kasih karena didukung oleh para master dan yang sebenarnya sudah level-level tinggi tapi masih mau bergabung mendukung kita semua. Baiklah, kita foto dulu ya, dan Assembler punya logo ya seperti ini, logo tangan gitu, seperti ini A, seperti huruf A. Seperti huruf gitu. A ya Bu Sami. Iya, seperti huruf A. Gini ya? Iya. Gini. Seperti huruf A. Kan awalnya gini. Iya, awalnya iya. gini. Disatukan jadi huruf gini A. ya tangannya ya. Iya, gini dulu. Terus Nah, iya. Ayo Bapak Ibu semuanya Untuk, dong. Keren. Terima layar. kasih banget ibu-ibu Iya. cantik, bapak-bapak ganteng, Pak Aang. Aduh, terima kasih banget, Pak. Banyak banget orang-orang Untuk master di sini. layar banyak master di Pak sini Bu Ani. Fitri, Pak Toha, iya teman-teman layar saya ke semua satu itu. ya. Itu Pak Nur masih. Hari 1, 2, 3. Tapi saya save dulu. Jangan lupa nanti malam ikut lagi ya, ada Bu Samini lagi loh, kita ikut belum, lagi. Itu belum. Saya share di dulu. Belum ya. Satu lagi ya, satu lagi. Yang scene kedua. Scene kedua. Pak Firman kok gelap? Nggak kelihatan. 1, Pak Firman. 2, layarnya. 3. Sudah saya ganti gaya ya, gayanya apa sih? Gaya bebas. Boleh kalau ada yang mau foto sendiri, silahkan. Terima kasih semua Bapak Ibu. Sudah saya foto. Iya. Kalau mau foto lagi, Oke. Mau foto lagi boleh. Atau mau memfoto sendiri untuk laporan. Jadi ini bisa dilaporkan ya Bapak Ibu untuk laporan. Poinnya 10 di kegiatan, ya Bu. Iya. Poinnya 10. Terima kasih semua, dan kita tutup kegiatan hari ini
dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Terima kasih semuanya semua, teman-teman. Masya Terima Allah, kasih kita semua Bapak Ibu ya, yang ya. sudah hadir. Mohon maaf jika Mohon maaf. salah-salah. Mohon maaf. Terima kasih Boleh live semua. ya, Pak Bapak Ibu. Pur, ya boleh, Bu Siti, Pak Agung. Wah, Pak Agung jadi cantik. Jadi Pak Agung Raisa. kok jadi cewek sih Pak Tahu, Agung? Ya Raisa. Allah, dia idolanya Raisa. Iya. Kirim ya Ibu. Pak Purwanto, Bu Deni, Bu Ira. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih. Bu Ani. Yo, terima Iya, kasih Bu makasih Ira. Ibu. Ibu nanti Ibu Ira. kirim nih. Recordnya minta dikirim karena Boleh. nggak dari awal. Oh iya, Iya. lupa.